Kulkasku terhubung ke seluruh dunia. Tak punya uang, tak punya istri, aku mudah mencari uang di dunia siber. Omong-omong, pesan istri digital. Tanpa kekuatan, pelajari sihir di benua sihir. Pil spiritual dan artefak sihir dapat dipilih sesuka hati. Kecemasan tentang umur panjang, bukan tidak mungkin untuk memulai sekte di dunia rekreasi. Dengan artefak perjalanan ruang angkasa seperti itu, bukankah ini kebebasan untuk melakukan perjalanan? Lalu mengapa saya harus mengantar makanan? Makan enak, minum enak, dan mencapai puncak kehidupan. Jadi, saya berubah menjadi calo antar bintang, yang berfokus pada perbedaan informasi. Saya tidak memproduksi teknologi, saya hanya seorang penggerak teknologi. Semuanya hanya karena saya membeli kulkas. Tut, ponsel berdering. Saya menjawab telepon. Halo? Apakah ini Chen Yang? Kulkas Meyer yang Anda pesan sudah sampai. Apakah ada orang di rumah? Ada. Kirim saja langsung. Memikirkan tentang mewujudkan kebebasan finansial malam ini. Suasana hati yang suram akhirnya menghilang. 10 menit kemudian, 2 porter membawa sebuah paket. Kulkas yang utuh ke dapur, dan kemudian dengan perhatian memindahkan kulkas lama yang rusak itu. Terima kasih. Saya tidak sabar untuk mengeluarkan kulkas dari kotak kardus. Ketika kulkas berdiri di depan saya tercengang. Kulkas perak ini memiliki satu pintu. Ini benar-benar berbeda dari model yang saya beli. Bahkan tidak ada merek dagang atau label efisiensi energi. Apakah ini kulkas edisi khusus? Atau kulkas dengan merek tempelan? Saya mencoba mencolokkan kulkas ke stop kontak. Badan kulkas mengeluarkan suara umpan balik arus yang halus. Seharusnya bisa digunakan. Memikirkan tentang pengembalian dan penukaran yang merepotkan, saya menghilangkan gagasan untuk menghubungi layanan pelanggan. Bagaimanapun, kulkas seharga beberapa ratus yuan, asalkan bisa menjamin fungsionalitasnya. Sudah cukup. Sebuah panel LED menyala di pintu kulkas. Tidak menampilkan pengaturan suhu pendinginan dan pembekuan, melainkan bilah kemajuan aneh yang bertuliskan, menghubungkan. Harap tunggu. Kulkas rusak ini bahkan terhubung ke internet. Saya mencoba menarik pintu kulkas, tetapi tidak terbuka. Kemudian, saya menemukan remote control yang terbuat dari logam di dalam kotak. Tombol-tombolnya sangat aneh. Urutannya adalah cari, simpan, buka pintu, tutup pintu, lokasi. 4 tombol arah, atas, bawah, kiri, kanan. Segera, dengungan kulkas berhenti. Layar LED menampilkan, koneksi selesai. Titik koordinat docking saat ini adalah EB21C3250X1289Y981Z2358. Titik koordinat docking. Petunjuk yang tidak dapat dijelaskan ini membuat saya bingung. Aku membuka pintu kulkas, angin dingin menusuk tulang langsung menerpa seperti pisau. Sial. Ini pasti daya yang sangat besar. Saat aku merasa sayang dengan biaya listrik, pemandangan di depan mata membuatku membelalakan mata. Sumpah serapah tertahan di tenggorokan, tidak peduli bagaimana tidak bisa keluar, di dalam kulkas adalah dunia yang tertutup salju dan es. Tepatnya, kulkas ini seperti portal, di luar pintu adalah alam kesadaran yang tertutup salju. Tidak masuk akal, ini adalah konsep baru dari dingin. Aku mempertaruhkan keberanianku. Memasukkan tangan ke dalam kulkas, sampai setengah badanku masuk ke dalam kulkas, telapak tangan dengan jelas merasakan angin dingin dunia itu. Baru aku yakin bahwa peralatan yang tampak seperti kulkas ini, sebenarnya adalah mesin lintas ruang, jadi diskon di layar kulkas. Seharusnya mengacu pada diskon ruang, yaitu perjalanan di tingkat fisik, aku menelan ludah dengan tidak percaya. Bergegas ke kamar tidur untuk mencari jaket bulu musim dingin, topi katun, celana katun, dan pakaian musim dingin lainnya, membungkus diriku rapat-rapat lalu masuk ke dalam kulkas. Melangkah ke alam kesadaran yang tertutup salju itu, mengetahui bahwa menginjak salju memberikan umpan balik yang nyata, langit kelabu. Pegunungan yang jauh dan tanah bersalju menyatu menjadi satu warna putih, suhu di dunia ini sangat rendah, udara yang terhirup dengan cepat membekukan lapisan es di lubang hidung. Bulu mata juga dengan cepat membentuk kristal es saat menghembuskan napas, aku nyaris tidak berjalan belasan meter, mengeluarkan ponsel dan menyalakan komunikasi satelit. Tidak menemukan sinyal apapun, diperkirakan di sini bukan Antartika atau Arktik, seharusnya dunia lain. Terlalu dingin, aku menggigil dan berbalik badan, dan kemudian dapur rumahku. Ditampilkan dalam bentuk proyeksi di tengah salju dan es. Sulit dipercaya, aku benar-benar hanya menggunakan lebih dari 500 yuan. Membeli mesin lintas ruang, aku dengan bersemangat melompat kembali ke dapur, melepas pakaian katun di tubuhku. Berputar-putar di tempat dengan gembira, aku menutup pintu kulkas, menekan tombol pencarian di remote control. Layar LED kulkas segera memperbarui teks, sedang mencari lokasi baru, harap tunggu. Sekitar 10 menit, kulkas akhirnya menemukan koordinat baru. Aku baru saja menarik pintu kulkas. Tiba-tiba tekanan menghantam dari dalam kulkas, pada saat yang sama, aliran air yang padat keluar dari celah pintu. Aku sangat ketakutan hingga segera mendorong tubuhku ke atas, butuh banyak tenaga untuk menutup pintu kulkas, ya ampun.
Melihat genangan air laut berbau amis di tanah, aku ketakutan hingga berkeringat dingin, menduga sisi lain kulkas seharusnya adalah lautan tertentu. Jika aku benar-benar membuka pintu kulkas tadi, air laut planet itu akan melewati kulkas dan masuk ke bumi. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan bahwa aku mungkin menghancurkan seluruh peradaban manusia, aku sangat takut hingga kakiku lemas. Aku buru-buru menekan remote control, mencari lokasi berikutnya, lebih dari 10 menit kemudian. Aku dengan hati-hati membuka pintu kulkas. Ternyata bagian dalam kulkas kosong. Aku menjulurkan tubuh ke dalam. Berpegangan pada pintu kulkas saat mendarat, masuk jauh ke dunia itu. Di depan mata adalah lapisan awan yang samar. Di bawah kaki adalah ketinggian yang sangat tinggi. Sial, aku merasa pusing. Bahkan tanaman pun sangat sedikit. Tampaknya kehidupan di alam semesta yang luas adalah keberadaan yang sangat langka. Hingga tengah malam, akhirnya aku menguap dan kelopak mata terasa berat karena mengantuk. Aku menyatukan kedua tangan, diam-diam membuat permohonan, carikan aku dunia baru yang penuh dengan sperma. Tak lama kemudian, kulkas berhenti bergemuruh. Layar LED menampilkan. Pencarian selesai. Titik koordinat lipat saat ini adalah AB20, 5C62B7X289Y1018Z5CD93. Aku menarik napas dalam-dalam, menarik pintu kulkas perlahan membukanya. Pertama, aku mendengar suara tetesan hujan. Kemudian mencium bau tanah yang lembab. Ini membuatku merasa akrab yang aneh. Dunia di dalam kulkas gelap gulita. Hanya pada saat tetesan hujan meluncur, memantulkan cahaya redup, aku masuk ke dalam kulkas. Pertama, aku mencoba air hujan, lalu melangkah lebih dalam ke tanah. Baik suhu maupun kandungan oksigen di udara. Sangat cocok. Ada air hujan, ada tanah. Ada oksigen, setidaknya dunia yang cocok untuk pertumbuhan tanaman. Aku mengenakan jaket lengan panjang. Memasukkan ponsel dan remote kulkas ke dalam saku, memegang payung. Melangkah ke malam hujan di dalam kulkas. Awalnya aku mengira ini adalah dunia liar yang primitif. Akibatnya, begitu aku mendongak, aku melihat cahaya neon berwarna merah muda dan ungu di kejauhan. Itu adalah sebuah kota. Kegembiraan dan ketakutan melonjak di hatiku pada saat yang sama. Senang bisa menyaksikan peradaban alien, takut jika aku ketahuan, aku pasti tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Setelah perjuangan mental, rasionalitas masih mengalahkan rasa ingin tahu. Keselamatan adalah yang utama. Nyawa itu penting. Tepat ketika aku hendak kembali ke kulkas, bayangan hitam yang melayang menempel di wajahku dengan bunyi plak. Aku sangat ketakutan hingga bulu kuduku berdiri dan hampir berteriak. Aku buru-buru mengulurkan tangan untuk menariknya. Ternyata hanya selembar pamflet berukuran A4. Di bawah cahaya ponsel, karakter Han yang sangat familiar muncul dengan jelas di pamflet. Pistol Qiang Wei menyambut kedatangan Anda. Selain itu, ada foto 4 wanita. Bahkan jika mereka berpakaian aneh dan mempesona. Setidaknya dalam ciri-ciri penampilan tidak ada perbedaan dengan manusia bumi. Jadi ini adalah bumi, atau dunia paralel bumi. Aku menggaruk kepala. Karena kota itu dihuni oleh manusia dan juga menggunakan karakter Han. Aku memutuskan untuk pergi melihatnya, untuk berjaga-jaga, aku pertama-tama menutup pintu kulkas dengan remote control. Untuk mencegah invasi peradaban alien ke bumi, memastikan portal menuju bumi menghilang, barulah aku dengan hati-hati mendekati kota itu. Langit malam gelap gulita, sekelilingnya penuh dengan bangunan yang runtuh, dan tumpukan sampah yang bau. Sesekali aku menggosok hidungku, udara di dunia ini berbau karat, serta bau petasan sisa tahun baru Imlek. Sesekali ada pesawat yang melintas di langit malam, meninggalkan 2 garis cahaya yang langsung menuju kota itu. Teknologi dunia ini jelas lebih tinggi dari bumi. Jika aku bisa mendapatkan sesuatu dari sini untuk dibawa kembali, mengapa aku harus repot mengantar makanan? Sungguh nikmat. Tidur sampai bangun sendiri, mencapai puncak kehidupan sudah di depan mata. Aku berjalan seperti ini selama lebih dari setengah jam. Aku baru saja keluar dari tempat pembuangan sampah itu, ketika sebuah sungai hitam pekat menghalangiku. Air sungai itu lebar dan deras. Dan tidak ada jembatan. Meskipun aku punya niat jahat, aku tidak punya keberanian untuk turun ke air. Siapa tahu ada monster di sungai ini. Piranha, saat aku sedang berpikir bagaimana cara menyeberangi sungai, suara gemuruh pesawat terdengar dari belakang. Suara itu semakin dekat, aku tidak sempat bersembunyi, dan langsung disinari oleh seberkas cahaya. Celaka. Aku menutupi sinar itu dengan tanganku, dan melihat sebuah pesawat berbentuk oval. Sedang turun dari langit, seperti kumbang logam raksasa, berhenti 10 meter dariku. Pintu pesawat terbuka. Seorang pria gemuk melompat keluar, pria itu mengenakan seragam kerja abu-abu bertuliskan, Shanzai Logistik. Penampilannya jujur, di samping sepasang mata mini. Bertatahkan 2 garis logam perak. Teman, apakah kamu membutuhkan tumpangan? Pria gemuk itu melambaikan tangannya kepadaku, aksen orang ini aneh, tetapi bisa dimengerti. Aku hanya mengerutkan kening dengan linglung, tidak berani berbicara. Karena aku tidak menjawab. Pria gemuk itu berkata lagi, setidaknya aku bisa membantumu menyeberangi sungai.
Kamu hanya perlu mentraktirku segelas jus apel. Aku tidak punya uang. Aku menjawab dengan agak canggung. Aku melihat seluruh lengan kanan alien ini. Terbuat dari logam, terasa sangat ciberpun. Setelah pria gemuk itu mendekat, dia juga mulai memperhatikan pakaianku. Baju olahraga biru, lengan pendek putih, celana jeans dipadukan dengan sepatu kets kanvas, pakaian murah ini membuatnya tampak terkejut. Kemudian menatap lagi wajahku yang sederhana, ternyata orang miskin. Dia bergumam pelan, lalu berkata dengan keras, "Sudahlah. Aku akan mengantarmu ke sana gratis." Setelah mengatakan itu, pria gemuk itu kembali ke pesawat terbang dan membuka pintu sisi lain kokpit. Mendengarkan aku naik, aku tahu betul bahwa bagi orang biasa, peluang seringkali disertai risiko. Aku bukan generasi kedua orang kaya. Bagaimana bisa ada kesuksesan yang mudah didapat? Jadi aku mengikutinya tanpa berpikir panjang. Mendaki kumbang palsu itu dan duduk di kokpit. Kokpit pesawat terbang ini sangat sederhana, tanpa terlalu banyak panel kontrol. Rasanya seperti masuk ke dalam kendaraan pengangkut. Satu-satunya perbedaan adalah roda kemudi telah diganti dengan joystick. Terima kasih, aku mengangguk dengan sopan. Karena jaraknya sangat dekat, kami bisa melihat bahwa alien gemuk dan putih ini seharusnya seumuran denganku. Melakukan perbuatan baik setiap hari, pria gemuk itu menunjukkan senyum ramah. Dia tidak terburu-buru menyalakan pesawat terbang, tetapi menatapku dan bertanya, "Bagaimana orang kaya sepertimu bisa datang ke kota malam?" "Orang kaya?" Aku terkejut. Tanpa sadar aku melihat pakaian lamaku dan bertanya dengan ragu-ragu, "Dari mana kau tahu aku orang kaya?" "Pertama, kau tidak punya, juga tidak menanamkan chip memori di otakmu, kan?" Pria gemuk itu menggunakan lengan mekaniknya, menunjuk pakaianku dan berkata, "Kedua, bahan katun ini juga barang mewah. Selain orang kaya yang tinggal di pegunungan, aku belum pernah melihat orang biasa memakainya." Aku sangat terkejut, karena dibandingkan dengan pakaian lamaku, pakaian kerja pria gemuk itu seharusnya terbuat dari semacam serat khusus. Terlihat lebih mewah dan bahkan memiliki tekstur logam dalam cahaya redup. Pria gemuk itu menatap wajahku dan melanjutkan, "Terakhir, warna kulitmu terlihat seperti sudah berjemur di bawah matahari. Hanya orang kaya yang bisa berjemur. Seperti kami orang biasa, setahun pun tidak melihat matahari beberapa kali. Hitam, tebakanku benar, kan?" Aku tertawa ambigu, terdiam sejenak dan berkata, "Kau bisa menganggapku sebagai orang kaya yang kabur dari rumah." "Orang kaya yang kabur dari rumah?" Kedengarannya seperti memainkan peran pemberontak. Pria gemuk itu berdeham dan berkata dengan nada resmi, "Namaku Goro." "Siapa namamu?" "Chen Yang." "Kau mau pergi kemana di kota malam?" Aku melihat kota yang mempesona itu dan hanya bisa jujur. Aku tidak punya tempat tujuan, kau bisa membawaku berkeliling saja. Sepertinya aku benar-benar kabur dari rumah. Pria gemuk yang mengaku bernama Goro memasukkan jari logam ke dalam lubang kunci, diikuti dengan suara notifikasi yang merdu. Serangga terbang raksasa ini mengeluarkan dengungan halus dan melayang dengan stabil ke udara. "Karena kau tidak punya tempat tujuan, kau bisa menginap di rumahku beberapa hari. Tapi ingat, setelah punya uang, belikan aku jus apel, jus asli, bukan minuman soda berperisa." Goro berkata, "Tidak masalah, aku bisa memberimu 2 jin jus apel." Aku berkata dengan nada bercanda, "2 jin apel? Itu cukup untuk penghasilanku selama sebulan." Goro mendorong tuas kendali, pesawat meluncur seperti beban perak melintasi malam, memasuki kota malam. Kota yang disebut kota malam terdiri dari gedung pencakar langit baja, lampu neon dan layar elektronik yang terus berubah, menerangi seluruh kota dengan cara yang hampir merupakan polusi cahaya. Di antara gedung-gedung, boneka berambut pirang keemasan berpakaian minim yang diproyeksikan oleh proyeksi holografik. Berjalan di antara mereka dengan ukuran yang sangat besar, membuat pejalan kaki di jalanan tampak lebih kecil, seperti sekelompok serangga terbang setengah manusia setengah mesin. Bahkan ketika aku duduk di kabin tertutup, aku masih tidak tahan dengan kebisingan berbagai iklan. Goro menikmatinya. Bahkan secara aktif memutar musik elektronik yang diputar. Kebisingan dari segala arah membuatku sangat pusing. Pesawat itu melewati mulut boneka elektronik dan menyala dengan seberkas cahaya. Mendaki ke atap, mendarat perlahan di platform yang hanya diperuntukkan bagi pesawat. Rumahku ada di sini, di gedung abu-abu biru, nomor 56, 8080. Goro melompat keluar dari pesawat. Membawaku juga keluar dari pesawat, lalu melanjutkan, "Ini benar-benar daerah kelas pekerja. Orang kaya sepertimu harus memiliki persiapan mental." Aku merasa tempat ini sudah sangat maju. Setelah serangan siber tadi, aku merasa semua yang ada di depanku tidak nyata, seperti hidup dalam mimpi. "Maju? Apakah kau benar-benar tidak tahu? Dunia ini miskin, hanya menyisakan teknologi." Nada bicara Goro terdengar tak berdaya. Memimpinku dari pintu besi di atap ke dalam gedung. Lorong itu penuh dengan bau apak yang lembab. 3 gelandangan berisik berkerumun di pintu lift. Tatapan serakah menyapu Goro lalu menatapku. Salah satu dari mereka yang memimpin ditanamkan dengan bola mata elektronik,
Dan cahaya merah tercetak di tubuhku seperti pemindaian kode. Memindai ke atas dan ke bawah. Anak ini tidak memiliki satupun kabel logam di tubuhnya. Sepertinya dia orang Tang. Bagaimana kau bisa datang ke kota malam? Pengecut yang alergi teknologi, ya? Cepat pergi, tempat ini tidak menyambut sampah tak berguna. Mendengar ejekan mereka bertiga. Meskipun aku berpura-pura tenang seperti anjing tua, hatiku sangat panik. Menjauh. Goro menggunakan lengan logamnya untuk menyingkirkan mereka bertiga dan menarikku ke dalam lift. Dinding dan lantai lift penuh dengan bekas kotoran. Penglihatan dan penciumanku sangat terpengaruh. Teknologi tinggi yang dibayangkan orang. Biasanya disertai dengan kebersihan yang sempurna, tetapi dunia ini tidak seperti itu. Lift akhirnya turun ke lantai 8. Aku buru-buru keluar dari lift yang mengerikan ini dan bergumam pelan. Lain kali aku lebih baik naik tangga. Naik tangga? Gedung ini total 56 lantai. Apa kau tidak sayang kakimu? Goro hanya tertawa dan membawaku menuju 8080. Sebenarnya, lorong ini tidak jauh lebih bersih dari lift. Tawa dan keributan terdengar dari setiap rumah. Dua orang dengan wajah tidak ramah menatapku dengan senyum dingin yang menyeramkan dan berkata, di dunia ini, selain keluarga Tang, hanya ada Chang'an. Mana ada pohon dari keluarga lain? Kata-kata seperti, keluarga Tang adalah Chang'an, membuatku merasa familiar sekaligus asing. Saat ini, Goro malah berkata, jangan katakan pohon, bahkan kaktus yang tahan hidup. Tidak banyak yang memelihara di kota daun ini. Kau tahu, tanaman adalah emas yang sangat mahal, tidak ada yang akan bercanda dengan uang. Jadi tanaman sangat mahal. Hatiku dipenuhi harapan. Bukan hanya tanaman, tapi juga hewan, itu adalah barang mewah eksklusif untuk orang kaya. Kau seharusnya lebih mengerti dariku, kan? Goro tiba di depan pintu 8080. Pintu besi terbuka secara otomatis dengan suara rendah. Dia mendorong pintu terbuka dan berkata kepadaku. Aku penasaran bertanya, ada, di sana. Goro menunjuk ke meja plastik yang penuh dengan berbagai barang. Di sana memang ada keyboard mekanik, tapi tidak ada casing komputer dan monitor. Aku baru saja ingin bertanya lebih lanjut ketika aku melihat Goro melepas pakaian kerjanya dan pergi ke sofa. Dengan lembut dia berkata, sayang, aku pulang. Di rumah ini ada orang lain yang tinggal. Aku terkejut dan berpikir jika Goro tinggal bersama pacarnya, aku tidak akan nyaman tinggal di sini. Lagi pula, rumah ini tidak terlalu besar. Jika ada gerakan di malam hari, itu akan terlalu canggung. Hehe, aku berdeham dan bersiap untuk menyapa pacar Goro. Akibatnya, aku berdiri di tempat dan menunggu beberapa saat, tidak melihat siapapun masuk ke ruang tamu. Sementara itu, Goro masih di sana berkata, hari ini beruntung, aku pergi ke Zeta 11 dan mendapat beberapa tip. Dia, namanya Chen Yang, mengaku sebagai orang kaya yang kabur dari rumah. Goro menghampiriku, menunjuk ke arah dekat jendela dan berkata, ini pacarku. Xia Aibai, hai, halo. Aku memberikan senyum canggung dan tidak sopan ke udara, aku menoleh ke Goro. Berbisik bertanya, apa aku lancang? Apakah pacarmu punya kemampuan menghilang? Hahaha, Goro tiba-tiba tertawa, menepuk bahuku dan berkata, maaf, aku lupa kamu tidak punya perangkat air. Tunggu sebentar. Goro mengeluarkan kacamata pintar yang mirip kacamata selam dari meja plastik. Setelah menyalakan daya, dia menyerahkannya kepadaku. Chip retina ditanamkan di kacamataku. Bisa melihat data virtual di ruangan ini. Kamu harus memakainya untuk bisa melihat. Baru saat itulah aku menyadari mata Goro. Memang ada lapisan berkilauan di bola matanya. Lensa kontak tak terlihat dengan bintik-bintik cahaya redup. Teknologi masa depan, sangat mengerikan. Aku tidak sabar untuk memakai kacamata pintar itu. Sejarah muncul di ruangan itu. Ada kaki air sejarah ekstra di sudut. Siapa yang ada di Danau Chaoshan? Ikan badut bolak-balik di antaranya. Sebuah meja plastik yang besar muncul dengan tiba-tiba. Layar berbentuk rubah, penuh dengan nuansa teknologi. Halo. Senang bertemu denganmu. Seorang wanita cantik berambut panjang mengenakan gaun putih. Muncul di dekat jendela. Dia menatapku sambil tersenyum, lalu berkata, pakaianmu sangat istimewa. Bukan model yang dijual online. Pasti dibuat khusus, ya? Halo. Aku mengamati wanita di depanku dengan cermat. Kulit dan rambutnya, serta ekspresi dan perilakunya sangat hidup dan tidak berbeda dari orang sungguhan. Yang paling aneh adalah dia berdiri di dekat jendela. Baik kulit maupun gaun yang dikenakannya akan membiaskan dan membayangi cahaya di sekitarnya. Aku menarik kacamata itu dengan tidak percaya. Xia Aibai ini, bersama dengan tanaman itu, menghilang lagi. Meskipun teknologi ini sangat umum di film-film fiksi ilmiah, ketika muncul secara nyata di depanku. Hanya mereka yang mengalaminya sendiri yang dapat memahami keterkejutannya. Aku memakai kacamata pintar lagi. Xia Aibai sudah meninggalkan dekat jendela. Berjalan menuju akuarium di sudut, mengeluarkan makanan ikan kaleng, bermain-main dengan ikan badut. Aku mendekati Goro dan berbisik, berapa harga perangkat lunak kehidupan digital semacam ini?
Tanpa menunggu jawaban Wulang, Xiaobai berkata dengan nada sedikit bersemangat, pasangan digital kehidupan bintang biru kami gratis. Kemudian, dalam sekejap mata, dia berganti setelan jas, memakai kacamata berbingkai perak, dan rambut panjangnya yang tergerai disanggul di atas kepalanya. Benar-benar penampilan seorang elit penjualan. Gratis adalah yang paling mahal, kan? Kataku. Benar, bukankah ini datang iklannya? Wulang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masuk ke dapur. Pasangan digital gratis adalah model dasar. Selain itu kami juga dengan ramah menyediakan berbagai layanan bernilai tambah. Dia kembali ke pakaian santainya, duduk di sofa tanpa henti, dan mengobrol santai denganku. Saya terkejut dengan tingkat simulasi kehidupan digital ini, dapat dikatakan bahwa, kecuali dia tidak memiliki aroma, tidak dapat menyentuh entitas, dia hampir seperti orang yang hidup. Wulang keluar dari dapur, tersenyum padaku dan berkata, bagaimana, setelah mendengarkan promosi Xiaobai? Apakah kamu juga ingin memesan istri digital? Setelah mengatakan itu, dia meletakkan 2 mangkuk kue tiaw panas di atas meja kopi. Pacar yang bisa dimatikan, tidak ada yang akan menolak, kan? Saya buru-buru memastikan terlebih dahulu. Lalu melirik Xiaobai, dan kemudian berkata, hanya saja pengaturan iklan yang disisipkan kapan saja ini terlalu keterlaluan, kan? Dan tidak ada layanan berbayar untuk mematikan iklan, terlalu tidak masuk akal. Ya, jadi semua orang bercanda. Apakah kehidupan Blue Gold adalah iklan Blue Gold? Wulang mengeluarkan 2 piring tahu hijau dari lemari es. Merobek kemasan dan meletakkannya di atas meja kopi dan berkata, meja makan orang miskin kita tidak memiliki sayuran. Ini adalah blok vitamin. Kamu makan saja. Setelah selesai berbicara, dia melemparkan blok vitamin ke dalam kue tiaw. Setelah diaduk, dia makan dengan lahap. Terima kasih, aku sebenarnya tidak lapar. Hanya penasaran dengan rasa makanan dunia cyber ini. Aku juga meniru Wulang memasukkan blok vitamin ke dalam kue tiaw, mengaduknya, mengambil sehelai, dan mengisapnya ke dalam mulut untuk dikunyah perlahan. Rasanya seperti wanita tua yang memakai riasan tebal, norak dan menjijikan. Namun karena sopan santun, aku tetap memaksakan diri untuk makan setengah mangkuk, jika makan lagi aku akan muntah. Wulang makan dengan sangat gembira. Mengunyah dengan lahap, setelah kenyang dia menyeka mulutnya, menepuk perutnya yang menonjol dan berkata, tujuanku adalah dalam 10 tahun, membiarkan Xiaobai menjadi mayat, menjadi istri yang sebenarnya. Wulang sangat baik padaku. Xiaobai menatap Wulang dengan penuh kasih sayang, penampilannya benar-benar tulus. Ini jelas taktik kecantikan, kan? Meskipun aku mengeluh di mulutku, hatiku sangat tergerak. Pacar biokimia, ini adalah pendamping impian semua pria kutu buku. Realisasinya membutuhkan 500.000. Saat ini saya bisa menghasilkan lebih dari 5.000 sebulan, dan seharusnya cukup untuk 7 atau 8 tahun dengan hemat di provinsi. Setelah Wulang selesai berbicara, dia melihat sisa bihun saya yang setengah mangkuk. Dia menghela nafas dan berkata, kalian orang kaya benar-benar tidak bisa menghabiskan ini. Maaf. Saya membuang-buang makanan. Saya hanya tertawa kering, tetapi yang saya pikirkan adalah kata-kata Wulang barusan. Saya ingat Wulang pernah berkata bahwa 2 kati apel sama dengan gaji 1 bulan, artinya di dunia ini. 2 kati apel bisa dijual seharga 5.000 yuan, dan 200 kati apel bisa dijual seharga 500.000 yuan, yang setara dengan harga seorang biokimia. Tentu saja, premisnya adalah bahwa sistem ukuran di kedua dunia konsisten, dan tidak ada banyak perbedaan. Melihat Wulang membawa 2 mangkuk mie ke dapur, saya buru-buru bertanya, bisakah saya menggunakan komputer Anda? Silakan, terima kasih. Saya akan memeriksa beberapa informasi. Begitu saya duduk di depan meja plastik, layar melengkung mengambang tersedot. Menjaga jarak yang tepat, bagaimana cara terhubung ke internet, belum lagi komputer ini tidak memiliki mouse. Tidak ada ikon perangkat lunak di desktop, hanya beberapa simbol abstrak yang terus berkedip. Tampaknya melihat kebingungan saya, Xiaobai datang dan bertanya, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Baru kemudian saya ingat bahwa Xiaobai adalah asisten cerdas, dan dengan cepat berkata, saya ingin menjelajahi pusat perbelanjaan online. Lihat berapa harga apel per kati. Itu tergantung varietasnya, kata Xiaobai. Layar di depan saya dibagi menjadi 11 jendela kecil, dan kemudian ratusan jendela ditumpuk lapis demi lapis. Setiap jendela berisi apel dengan jenis dan jumlah yang berbeda. Dia melanjutkan, saya telah menemukan 128 jenis produk apel untuk Anda. Semuanya dalam satuan kati, saya harap ini dapat membantu Anda. Saya mengacungkan jempol dan bertanya lagi, apakah ada Fuji merah di sini? Xiaobai mengangguk dan menghapus jendela yang berlebihan, hanya menyisakan satu yang bernama. Jendela kecil untuk apel Fuji, 4 apel per kati, harganya 2.200 yuan. Harganya hampir sama dengan perkiraan, saya merasa lega dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Para petani di bumi akan menangis haru jika melihat harga seperti itu. Kemudian, dengan bantuan Xiaobai, saya mengetahui alasan mengapa buah sangat berharga. Ternyata planet ini disebut bintang gelap.
1 abad yang lalu, perang nuklir pecah di dunia ini. Tidak hanya lautan dan daratan yang sangat tercemar, seluruh planet juga diselimuti debu logam sehingga sinar matahari sulit menembus, cuaca kelabu sepanjang tahun. Dalam lingkungan yang keras seperti itu, area penanaman terbatas di bintang kegelapan terutama menanam makanan pokok. Harga buah secara alami sangat tinggi. Jika buah-buahan dari bumi dijual di sini, pasti akan sangat laris. Tentu saja, semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Keselamatan adalah yang utama. Aku melirik Xia Aibai. Hantu yang tersembunyi di dunia nyata ini selalu membuatku sedikit khawatir. Aku berputar-putar di dalam ruangan. Aku menemukan kotak listrik di dinding dan menarik saklarnya. Ruangan langsung menjadi gelap. Xia Aibai dan data augmented reality seperti bunga dan akuarium menghilang bersamaan. Kacamata pintarku juga menampilkan pesan, terminal dimatikan. Untuk sementara tidak dapat melayani Anda. Kenapa listrik mati? Goro keluar dari dapur. Lengan kanannya menembakkan seberkas cahaya, langsung menuju saklar listrik. Maaf, akulah yang menarik saklarnya. Aku berdiri di depan kotak listrik dan melepas kacamata pintarku, berkata, aku ingin berbicara denganmu secara pribadi dan tidak ingin disadap oleh perangkat jaringan apapun. Goro tertegun sejenak. Sambil tersenyum berkata, tenang saja, tidak ada yang akan membuang sumber daya untuk memata-matai orang biasa seperti kita. Tapi kau anak yang cukup hati-hati. Kemudian keduanya duduk di sofa. Aku langsung berkata, aku punya rencana menghasilkan uang yang bisa membuatmu merealisasikan. Entitas Xia Aibai lebih cepat. Tertarik? Sudah kuduga kau bukan orang biasa. Goro ragu sejenak dan bertanya balik, apakah hal yang kau katakan itu berbahaya? Aku memiliki sedikit saluran untuk mendapatkan barang, bisa menjual beberapa buah dan bunga. Mengenai apakah berbahaya atau tidak, aku berpura-pura misterius dan berkata, itu sepenuhnya tergantung pada seberapa rahasia sumber barang tersebut. Buah dan bunga. Ini memang barang yang hanya bisa didapatkan oleh orang kaya seperti kalian. Goro bersandar di sofa dan berpikir lama. Tiba-tiba bertanya, bagaimana pembagiannya? Aku berpikir sejenak. Karena biayanya cukup rendah dan dia juga membutuhkan mitra yang dapat diandalkan. Aku menjawab dengan murah hati. 55. Deal. Goro setuju dengan senang. Lanjutkan berkata, selama tidak dijual secara online, risiko mengungkap sumber barang akan mengurangi separuh, untuk separuh risiko lainnya, aku harus melakukannya. Dia berhenti sejenak, dengan nada percaya diri aku berkata, kamu tahu aku bergerak di bidang transportasi. Selama bertahun-tahun, aku juga berhubungan dengan banyak orang kaya. Jika kita berurusan dengan mereka secara pribadi, risiko keamanan bisa dikurangi beberapa persen lagi. Aku mendengarnya mempertimbangkan dengan sangat hati-hati, tanpa sadar mengangguk puas, dan menambahkan. Usahakan untuk menghindari pelanggan dengan kekuatan besar, sebaiknya cari kelas menengah yang tidak punya latar belakang. Uangnya bisa didapatkan sedikit lebih sedikit. Keamanan harus dijamin, tenang saja, Big Data Logistik Shanki kami dapat menyaring banyak pelanggan berkualitas. Nada bicara Wulang sangat bersemangat, lalu berkata, asalkan barangmu cukup bagus, aku jamin akan menjualnya dengan aman. Aku hanya khawatir barangku terlalu bagus. Aku tidak bercanda, mengulurkan tangan dalam kegelapan dan berkata, kalau begitu, mari kita bekerja sama dengan senang hati. Aku tidak menginap di rumah Wulang. Setelah membahas detail transaksi, aku mengambil jari logam Wulang dan naik lift kembali ke dasar gedung sendirian. Pesawat terbang Wulang yang tampak seperti cacing palsu memiliki fungsi self-driving. Selama rute diatur sebelumnya, ia dapat bolak-balik tanpa pengemudi. Aku memasukkan jari logam ke dalam lubang kunci. Setelah pesawat terbang dihidupkan, ada petunjuk suara yang menyertainya, self-driving sedang diaktifkan, membaca rute penerbangan. Tujuan, area tepi sungai kota malam gelap, titik 359. Permohonan verifikasi rute sedang diajukan. Lulus. Pesawat terbang akan lepas landas dalam 15 detik. Setelah pesawat terbang naik ke langit malam. Aku memakai kacamata pintar Wulang dan menghidupkan daya. Wulang juga muncul dalam bentuk augmented reality. Di kursi tambahan, dia menatapku dan bertanya, tadi lupa bertanya. Apakah kamu punya ID warga negara? Akan lebih mudah bagi teman-teman kita untuk membagi uang di masa depan. ID warga negara yang kamu maksud, bisakah diajukan yang baru? Ternyata kamu adalah warga ilegal? Ekspresi tidak percaya Wulang, Nanan berkata, aku mulai meragukan identitas nyonyamu ini. Identitasku dan taman bencana sama-sama perlu dirahasiakan, kataku. Baiklah, anggap saja begitu. Mata kecil Wulang berputar-putar. Lalu berkata, apakah tidak apa-apa membicarakan hal ini melalui internet? Aku sedikit khawatir. Tenang saja, peralatan pribadi kita semua memiliki enkripsi pine-to-pine. Kecuali aku dalam status buronan, pemerintah gabungan tidak akan memecahkan percakapan kita. Wulang mengangkat alisnya yang tebal dan berkata dengan nada bangga, saya adalah karyawan resmi logistik Shanki. Tingkat keamanan sosial 5 bintang, jangan khawatir.
Dia menghentikan senyumnya dan berkata, "Selain itu, mengajukan ID warga negara untuk orang tanpa identitas tidak melanggar hukum, hanya saja melalui logistik Shanki. Saya dapat menghilangkan beberapa prosedur yang tidak perlu, dan sejumlah uang dapat disetujui dengan cepat, jadi saya mohon bantuan Anda." Setelah itu, saya dengan penuh perhatian mengagumi kinerja teknologi masa depan, sampai pesawat mendarat di tepi sungai kota malam. Itulah tempat saya bertemu ulang, dan perlahan-lahan mendarat. Selamat tinggal. Saya melompat dari pesawat, mematikan daya mesin, dan pesawat itu naik kembali ke langit malam. Menyeret 2 garis cahaya melintasi kota malam, saya menunggu pesawat itu menghilang dari pandangan, lalu mengeluarkan remote control kulkas. Menekan tombol lokasi, dan berjalan kembali sesuai dengan panah di layar. Setelah setengah jam, saya melewati kulkas dan kembali ke bumi, berteriak, "Tutup pintu kulkas." Setelah menguap, setelah telepon terhubung kembali, sejumlah pesan muncul terus-menerus. Semua adalah teman SMA yang berpartisipasi dalam reuni Tiongkok. Reuni omong kosong, aku lebih sibuk memulai bisnis di luar angkasa. Di luar jendela sudah mulai terang, saya bersiap untuk kembali ke kamar untuk tidur, tetapi tidak bisa tidur. Sama sekali tidak bisa tidur. Memikirkan kulkas yang bisa melintasi ruang dan waktu dengan bebas, memikirkan manajer bintang gelap yang aneh itu. Membayangkan pendamping digital yang akan kudapatkan, rasanya ingin langsung melompat dari tempat tidur dan berdansa. Tentu saja. Itulah yang saya lakukan. Setelah berdansa, saya pergi mandi. Setelah keluar lagi 10 hari, hari sudah benar-benar terang. Pertama, saya menelepon manajer saya untuk mengajukan pengunduran diri. Ketika ditanya alasan pengunduran diri, tentu saja saya tidak bisa mengatakan bahwa saya akan menjadi pedagang perantara di luar angkasa. Saya hanya mengatakan bahwa saya dipelihara oleh wanita kaya. Dan tidak ingin berjuang lagi. "Apakah kamu tidak menginginkan hidupmu?" Meskipun manajer meragukannya. Dia juga mengerti bahwa di era di mana kelas sosial sulit ditembus ini, siapa yang tidak ingin berjuang 20 tahun lebih sedikit. Pada akhirnya, manajer hanya bisa melepaskan saya, pemain catur berkualitas tinggi ini, tetapi pengunduran diri masih perlu pergi ke perusahaan, itu juga tidak masalah. Saya menonton video pendek sebentar, dan akhirnya dikalahkan oleh rasa kantuk, dan tertidur hampir dalam keadaan tidak sadar. Pada pukul 4 sore, setelah bangun tidur, saya segera pergi ke dapur untuk melihat kulkas itu. Dan kulkas itu masih ada di sana. Setelah memastikan bahwa semua yang terjadi tadi malam bukanlah mimpi, saya mengambil kacamata pelindung di atas meja dan menyalakan listrik, dan informasi yang menunjukkan bahwa jaringan tidak dapat terhubung terpantul di lensa. Omong-omong, pendamping digital seperti CI sangat bergantung pada jaringan. Bahkan jika saya mendapatkannya, saya tidak akan bisa menggunakannya di rumah. Sangat tidak percaya. Aku mematikan daya pelindung mata dan dengan cermat mempelajari produk elektronik ini, baik dari segi pengerjaan maupun teknologi. Jauh melampaui level bumi. Berat mata pintar ini sangat ringan, dan tidak terasa beban saat dipakai di kepala. Goro berkata bahwa setelah terisi penuh, alat ini dapat bertahan selama sebulan. Tidak hanya mencakup semua fungsi ponsel, tetapi juga memiliki teknologi AR, Augmented Reality, super jernih. Jika aku menyerahkannya kepada perusahaan teknologi, aku tidak perlu khawatir tentang uang seumur hidupku. Tetapi jika aku melakukan itu, rahasia kulkas pasti akan bocor. Masalah yang ditimbulkan akan cukup membuatku kehilangan kebebasan. Memiliki uang tetapi tidak ada tempat untuk dibelanjakan. Memiliki harta adalah dosa. Sama saja di dunia manapun. Mengenai bagaimana kulkas ini sampai di rumahku, aku tidak mengerti. Singkatnya, barang langka seperti itu tidak mungkin salah arah begitu saja. Sekarang aku sudah mengundurkan diri dari pekerjaan. Aku harus mendapatkan penghasilan pertama sebelum tabunganku habis. Setelah mandi singkat, aku turun untuk makan malam. Aku memesan 5 tusuk sate lagi dan makan sampai kenyang. Di bawah rumahku ada supermarket buah yang sangat besar. Tersedia semua jenis buah-buahan seperti apel, pisang, dan karet. Mengutamakan kualitas dan harga yang terjangkau. Aku tidak berani membawa terlalu banyak buah mewah kembali ke bintang gelap. Aku hanya memilih apel Fuji yang mudah disimpan dan membeli 200 kg. Dan dikemas dalam kotak kardus polos tanpa teks dari produsen manapun. 200 kg apel ini menghabiskan biaya 1.400 yuan. Dengan harga di kota malam bintang gelap, bisa dijual kembali seharga 440.000 yuan. Laba meningkat lebih dari 300 kali lipat. Sebagai pengantar makanan yang mencari nafkah dengan susah payah, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, apakah ini kebahagiaan seorang pedagang curang? Sungguh menyenangkan. Setelah mengangkut apel-apel ini ke rumah, aku tidak sabar untuk membuka pintu kulkas. Bintang gelap masih dalam kegelapan. Apa yang terjadi? Sudah lebih dari 10 jam. Mengapa di sini masih gelap? Aku teringat pengetahuan yang aku pelajari saat menonton Interstellar. Semakin besar gravitasi, semakin lambat aliran waktu. Diperkirakan aliran waktu di kedua sisi kulkas ini tidak setara. Memikirkan hal ini, aku mencatat waktu saat ini, pukul 17.45. Kemudian aku melewati kulkas dan masuk ke bintang gelap.
Aku menyalakan pengatur waktu di ponselku dan memasukkannya kembali ke saku. Aku memakai kacamata pintar Goro, menyalakan daya, dan menelepon Goro. Aku mengeluarkan perintah suara. Ikon satelit langsung menyala di mata, diikuti dengan tombol panggilan berwarna hijau. Tidak lama kemudian, suara Goro yang belum bangun tidur terdengar di telingaku. Halo? Baru jam 3. Jangan bilang padaku aku sudah kembali membawa barang. Cepat jemput aku. Wah, efisiensi kerjamu sangat tinggi. Aku akan segera berpakaian. Aku akan sampai di sana dalam waktu sekitar 20 menit. Setelah Goro menutup telepon, aku mengeluarkan ponselku dan menatap pengatur waktu. Ketika mencapai 10 menit, aku kembali ke dapur di rumah. Di bumi hanya berlalu 5 menit, waktu tepat menunjukkan pukul 17.50. Tidak kusangka laju waktu di bintang gelap ternyata 2 kali lebih lambat dari bumi. Ini terlalu ajaib. Sambil takjub, aku teringat akan ruang waktu dan roh dalam komik Dragon Ball. 1 tahun di dalam ruangan sama dengan 1 hari di luar. Dengan bantuan kulkas ini, aku seharusnya bisa menemukan dunia yang serupa. Secara teori mungkin, tetapi waktunya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Semua tergantung keberuntungan. Aku tidak berpikir terlalu banyak. Hal terpenting saat ini adalah menghasilkan uang. Aku secara bertahap memindahkan kotak batu dan apel ke sisi lain kulkas, menutup pintu kulkas dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, pesawat Goro muncul di langit malam. 200 kati apel, Goro melihat 10 kotak kardus yang jatuh di tanah. Ekspresinya terkejut. Dia mendekatkan wajahnya ke kotak kardus paling atas, mengendus seperti anjing. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Hei, apelmu ini palsu, ya?" "Mana mungkin palsu? Kalau tidak percaya, coba saja." Aku membuka salah satu kotak, mengeluarkan sebuah apel yang lebih besar dari kepalan tangan, dan melemparkannya ke Goro. Apel sebesar ini pasti lebih palsu lagi. Warna ini juga, sinar matahari buatan tidak akan bisa mencapai tingkat ini. Meskipun Goro mengatakan itu, hidungnya tetap menempel erat pada apel, menghirupnya dengan rakus. Goro berkata omong kosong. "Bulan lalu aku mengirim barang ke Ju Chang'an. Kebetulan mereka sedang mengadakan pesta ulang tahun. Aku beruntung bisa makan apel kelas atas yang dibudidayakan dengan sinar matahari itu. Rasanya tidak akan pernah kulupakan meski aku mati. Apelmu ini memang terlihat bagus. Tetapi apakah rasanya bisa lebih baik dari Ju Chang'an?" Aku bisa melihat keraguan Goro yang sulit dipercaya, namun ingin mempercayainya. Hanya dengan nada meremehkan berkata, "Jangan bicara omong kosong, cepat makan. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan." Krek, Goro hanya menggigit sekali, aroma buah yang kaya meledak di mulutnya. Aduh, kena wajahku. Aku menyeka jus apel di wajahku. Melihat ekspresi Goro yang tersentuh oleh makanan, aku berpikir harga apel ini bisa dijual lebih mahal. Tekstur ini, rasa ini, enak. Mata kecil Goro terbuka lebar. Dia mengunyah dengan lahap. Bicaranya bahkan terdengar seperti tangisan. Masa sih? Aku merasa reaksi Goro terlalu berlebihan. Tetapi ketika aku memikirkan semangkuk mie lebar yang kumakan tadi malam, aku langsung merasa semua yang ada di depan mata masuk akal. Rakyat di dunia asing hidup menderita. Di sini kebalikan dari dunia bumi. Bagian bawah tubuh mudah dipuaskan, tetapi bagian atas tubuh selalu hidup dalam. Di hari-hari seperti air pasang surut, Goro tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresi ketakutan muncul di matanya. Ada apa? Aku segera dengan waspada melihat ke langit malam, mengira ada pesawat lain yang mendekat. Goro mengunyah setengah apel, berkata dengan tidak jelas, "Cepat, cepat pindahkan mereka masuk, makanan sana ini, tidak boleh ditemukan orang lain." Sambil berkata, dia mengangkat 4 kotak, dan berlari menuju ruang kargo pesawat. Aku menghela napas lega, sepertinya apel ini tidak perlu khawatir tidak laku. Setelah kami berdua memasukkan apel ke ruang kargo. Aku berpesan, "Apel-apel ini kuserahkan padamu, harganya 2.500 yuan per kati ya. Aku akan kembali mencarimu sekitar seminggu lagi. Tenang saja, aku akan menyimpan catatan transaksinya. Agar kamu mudah memeriksa pembukuan setelah kamu kembali." Wajah Goro menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Sangat senang sampai menggosok-gosokkan tangan. Berkata, "Sepertinya tidak lama lagi, Xiaoi Baiku bisa menjadi nyata." Hehehe. Oh ya, apakah ada pendamping digital offline yang bisa digunakan tanpa terhubung ke internet? Aku masih berharap bisa menggunakan pendamping digital di rumahku di bumi. Offline? Goro tertegun sejenak, bertanya balik dengan rasa ingin tahu. Sekarang bahkan di bulan pun ada internet, jangan-jangan kamu tinggal di bawah tanah? Sudahlah, jangan dipikirkan. Aku hanya bertanya apakah kamu bisa atau tidak, ini aku belum pernah mempelajarinya, lagi pula di kota manapun di angkasa. Offline adalah tindakan ilegal. Melihat aku sedikit kecewa, Goro menepuk pundakku dan berkata, "Tetapi selama kamu mau mengeluarkan uang, teknologi tidak akan pernah menjadi penghalang. Ada versi bajakan. Kan? Tentu saja. Semalam karena ada Xiaoi Bai. Aku tidak enak mengatakannya, sebenarnya pendamping digital setelah menjadi nyata,
bisa mencari peretas untuk memasukkan iklan. Goro menghiburku lagi, lalu berkata, baik pendamping digital maupun bionik yang terwujud, selama kamu mengeluarkan imbalan yang cukup, para peretas itu bisa memenuhi semua permintaanmu. Baguslah kalau begitu. Aku menghela napas lega, menepuk pundak Goro. Cepat kembali istirahat, kalau begitu sampai jumpa seminggu lagi. Goro menguap. Masuk ke kokpit aku melambaikan tangan, menggerakkan pesawat terbang ke udara, aku membuka kacamata pintar. Memastikan pesawat Goro memasuki kota malam, barulah aku mengeluarkan remote kulkas, membuka portal dan kembali ke dapur rumahku. 1 minggu yang tenang setara dengan setengah bulan di bumi, saya punya rencana sendiri untuk periode ini. Saya menggunakan remote control untuk menyimpan koordinat tempat yang tenang, agar mudah terhubung lagi nanti. Kemudian saya berbaring di sofa, menikmati angin dari kipas, dan mengangkat ponsel untuk menelepon paman kedua. Orang tua saya meninggal setelah kecelakaan mobil di kelas 2 SMA, sejak itu saya hampir tidak berhubungan dengan kerabat. Satu-satunya yang masih berhubungan adalah paman kedua yang biasanya pendiam, yang membantu saya mengurus pemakaman orang tua saya. Halo, Xiao Yang. Suara paman kedua datang dari speaker. Paman kedua, bagaimana kabarmu belakangan ini? Suara paman kedua datang dari speaker. Paman kedua, bagaimana kabarmu belakangan ini? Saya baik-baik saja. Saya selalu bertanya kabar dulu. Sekarang setiap hari mengantar cucu ke taman kanak-kanak, cukup sibuk. Dalam perkataan paman kedua, terdengar tawa bahagia. Paman kedua, apakah rumahmu di desa sudah terjual? Belum. Zaman sekarang siapa yang mau tinggal di desa? Di desa kita, kecuali beberapa orang tua, sudah tidak ada orang lagi. Paman kedua menghela napas, lalu berkata, sayang sekali rumah itu, baru dibangun beberapa tahun, sia-sia. Ada air dan listrik kan? Ada. Kenapa kamu bertanya? Itu. Saya berhenti sejenak, lalu dengan wajah tebal berkata, paman kedua, kalau rumahmu tidak ada yang pakai, pinjami aku sebentar ya, aku akan bayar sewanya. Omong apa kamu ini? Aku bisa-bisanya meminta uangmu, mau tinggal ya tinggal saja. Kata paman kedua dengan tulus, lalu berkata lagi, tapi di desa sudah tidak ada anak muda lagi. Kamu ke sana tidak akan bisa mencari pacar, nanti bagaimana mau menikah? Saya tertawa dan berkata, cari pacar repot, tunggu aku punya uang langsung beli saja. Xiao Yang. Kita tidak boleh melakukan hal yang melanggar hukumnya. Paman kedua panik. Hanya bercanda. Saya tidak punya uang untuk menikah. Belakangan ini terlalu lelah, ingin tinggal di desa selama 2 tahun. Lebih baik membawa kulkas dan bersembunyi, setidaknya mendapatkan keuntungan yang cukup darinya, baru dikembalikan ke pemiliknya. Selain itu, saya juga mempertimbangkan keselamatan publik, kalau kulkas ini. Seperti terakhir kali langsung terhubung ke laut, kalau terjadi sesuatu, rumah saya berada di pedesaan yang jarang penduduk. Jauh lebih aman daripada di kota padat penduduk. Untuk urusan pribadi dan bisnis, aku harus pindah untuk menghindar. Selama 2 minggu berikutnya, aku sibuk mengurus kepindahan dari distrik komersial paling ramai di kota Linhai. Pindah ke desa bernama King Shangou. Desa ini memang seperti yang dikatakan paman kedua, para pemuda sudah pergi ke kota. Hanya beberapa orang tua yang tinggal di desa. Rumah paman kedua berada di kaki gunung di desa, rumah batu bata besar standar dengan 3 kamar. Karena sudah lebih dari setahun tidak ada yang menempati, halaman dipenuhi rumput liar dan rumah ditutupi lapisan debu. Untungnya ada air dan listrik. Aku menghabiskan seminggu untuk membersihkannya. Selain itu, aku juga memasang broadband. Membeli kulkas baru yang layak dan meletakkannya di dapur, mengisinya dengan ikan, daging, dan telur. Adapun kulkas yang tidak layak itu, aku meletakkannya di kamar tidur sebagai hadiah dan membukanya beberapa kali setiap hari. Aku dengan hati-hati mencari berbagai kejadian menarik. Hari ini, aku memutar koordinat kulkas kembali ke Ansin. Dan setelah terhubung, kembali ke kota malam. Kota malam berada di jam 10 pagi. Langit mendung tanpa sinar matahari. Kegelapan itu seperti menjelang badai di bumi. Aku mencari tempat tersembunyi dan menggunakan kacamata pintar untuk menghubungi Goro. Bagaimana penjualan apel gema? Apakah kamu butuh tambahan barang? Kak, akhirnya kamu menghubungiku. Suara Goro sangat bersemangat. Dengan cepat dia melanjutkan, kamu tidak akan percaya. 200 kati apel itu terjual habis hanya dalam 3 hari. Bahkan aku masih berutang 200 kati apel. Kenapa kamu masih berutang 200 kati apel? Aku duduk di sudut tersembunyi di tempat pembuangan sampah, menggaruk kepala. Agak gila. Avatar Goro muncul di kacamata pintar. Ekspresinya rumit, dia hanya bisa menjelaskan tanpa berkata-kata. Sebenarnya, aku hanya menghubungi 5 pelanggan. Mereka semua adalah kelas menengah yang tinggal di sistem SETA. Ciri-ciri umum mereka adalah hidup stabil, penghasilan tinggi dan jarang bersosialisasi. Mereka bisa dibilang pelanggan premium kita. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang sering makan buah, tetapi setelah mencicipi apelmu, mereka semua tercengang dan tanpa ragu membeli keduanya. Goro menunjukkan ekspresi puas. Kemudian dia melanjutkan,
Ini masih aku sengaja batasi. Tidak mungkin menjual 200 kati apel. Untuk satu orang, kan? Benar, di tahap awal kita masih fokus mengembangkan pengguna. Aku dengan bersemangat menyemangati, lalu bertanya, lalu kenapa kamu masih berutang 200 kati? Belakangan, dalam 2 hari terakhir, mereka menghubungiku lagi, ingin membeli beberapa kotak lagi. Apel Fushi. Aku bilang sudah habis dan perlu menunggu beberapa hari untuk pengiriman lagi. Jadi mereka takut tidak kebagian barang, mereka memberikan deposit penuh, sehingga terjual lebih dari 10 kotak apel. Saya berutang 10 kotak lagi. Saya tidak menyangka akan sepopuler ini. Saya tahu apel akan terjual habis. Tapi pesanan ini agak tidak terduga. Saya memikirkannya, tetapi yang memesan mengatakan, Anda balas nanti bahwa apel batch berikutnya baru akan tiba dalam 3 bulan. Jika mereka tidak bisa menunggu, kembalikan depositnya. Ah, apakah Anda kehabisan stok? Emosi Goro sedikit bersemangat, menunjukkan ekspresi kecewa. Untuk saat ini tidak kehabisan stok. Saya menenangkan Goro terlebih dahulu dan tersenyum menjelaskan, ini adalah pemasaran kelangkaan. Harus memberitahu mereka bahwa apel kita sangat berharga. Tidak berani sembarangan memberikan informasi transaksi kepada orang lain. Benar, benar. Saya juga memberitahu mereka dengan jelas. Setelah transaksi ditemukan bocor, saya tidak akan pernah menghubungi mereka lagi. Omong kosong, jika saya tidak mencuri. Monyet mencuri apa? Saya bercanda begitu saja. Goro sepertinya tidak mengerti arti monyet mencuri buah persik. Hanya mengatakan bahwa harga buah persik lebih mahal dari apel, tetapi umur simpannya pendek. Kita harus segera mengirimkannya. Sampai jumpa lagi. Saya harus merepotkan Anda untuk menjemput saya. Saya dan Goro membuat janji dan kemudian kembali ke bumi untuk mengeluarkan 12 kotak buah persik Baosui dari ruang bawah tanah. Kota Daun, rumah Goro. Meskipun saat ini siang hari. Tapi cahaya abu-abu di luar jendela sebenarnya tidak berbeda dengan malam itu. Setelah Goro mematikan layanan digital Xiaobai Bai. Dia menarikku untuk duduk di sofa dan berkata tanpa malu-malu, saudaraku. Coba tebak apa reaksi 5 pelanggan itu ketika saya mengatakan bahwa apel batch berikutnya harus menunggu selama 3 bulan? Dengan kualitas apel kita, mereka seharusnya tidak meminta pengembalian uang, kan? Lebih dari itu. Goro tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Senyum di matanya sedikit lepas kendali dan berkata, tidak hanya mereka tidak meminta saya untuk mengembalikan uang. Mereka juga menambahkan deposit untuk batch. Dengan kata lain, meskipun kita menjual 200 kati apel, kita mendapatkan 3 kali lipat pendapatan. Total 1,5 juta. Berapa? 1,5 juta. Saya terkejut hingga mengubah suara saya. Sudut mata saya sedikit berkedut. Benar, uang yang diperoleh minggu ini cukup untuk saya bekerja selama 10 tahun. Ini seperti mimpi. Mata Goro berkaca-kaca, dengan gemetar memegang tanganku dan berkata, bertemu denganmu, saudara, adalah dalam hidupku. Hal yang paling beruntung adalah mulai sekarang kamu adalah orang tua angkatku. Aku mengabaikan kebaikan, melepaskan tangan Goro, hatiku terasa sedikit tidak enak. Awalnya aku ingin datang dan bertani di dunia lain, bisnis kecil-kecilan, stabil dan berkembang. Akibatnya, aku menghasilkan begitu banyak dalam semalam. Rasanya seperti baru keluar dari desa pemula dan bersiap untuk beraksi. Tanpa sengaja menginjak bos sampai mati. Aku merasa hampa karena kehilangan tujuan. Tidak kusangka mencari uang juga bisa membosankan. Aku tanpa daya mengambil apel dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah orang-orang ini sudah gila? Apakah mereka punya banyak uang? Ayah angkat? Kelima pelanggan itu aku pilih dengan cermat. 3 di antaranya adalah penanggung jawab tambang gerhana bulan, dan 2 lainnya adalah insinyur senior dari Blue Gold Life. Semuanya berpenghasilan puluhan juta per tahun. Masa kekurangan uang buah dari kita? Penghasilan puluhan juta per tahun. Aku menjadi tenang. Waktu menghasilkan uang juga berakhir. Sepertinya kemiskinan memang membatasi imajinasiku. Bagaimana mungkin ratusan ribu bisa dengan mudah memuaskan? Tetapkan dulu target kecil untuk diri sendiri, 100 juta. Wulang masih tenggelam dalam kegembiraan menjadi kaya dalam semalam. Dia menyeka air matanya dan berkata, selama pasokan barangmu stabil, bisnis kita tidak perlu dikhawatirkan. Coba kamu pikirkan, begitu selera ini meningkat, tidak akan bisa turun lagi. Setelah makan apelmu, makanan biasa menjadi sulit ditelan. Aku diam-diam mengangguk. Jika aku menikahi Liu Yifei sebagai istri, bagaimana mungkin aku bisa menyukai wanita biasa? Pria dan wanita, prinsipnya sama. Mau tak mau aku berpikir, jika aku membuka Haidilao Die Zicheng, dunia ini akan menjadi gila karena makanan lezat ini, bukan? Tetapi dengan begitu aku juga akan berbahaya. Kayu yang menonjol di hutan pasti akan dihancurkan oleh angin. Memiliki harta karun adalah sebuah kejahatan, semua orang akan merebutnya. Lebih baik patuhi prinsip hidup rendah hati. Pengembangan jangka panjang lebih baik. Pada saat ini, Wulang mengangkat tangannya dan mengetuk di udara, menjatuhkan jendela dengan ID warga negara. Jendela berjudul program aktivasi meluncur di depanku dan berkata,
ID warga negaramu sudah disetujui. Kamu bisa menggunakannya dengan memverifikasi iris mata. Terima kasih. Kacamata pintar yang kupakai menyala dengan kamera. Mulai memindai pola iris mataku. Segera, sebuah kartu yang mirip dengan kartu identitas muncul di hadapanku. Pemerintah Persatuan Bintang Gelap Ye Zicheng. Penghuni Chen Yang, ID warga negara JNC 952766. Penjamin Dao Yuan Wulang, Perusahaan Penjamin Shanqi Logistics Co., Ltd. Indeks Keamanan Sosial 2 bintang mata uang kredit sosial. Ling Yuan, aku tidak menyangka akan mendapatkan kartu hijau alien. Menjadi warga negara bintang gelap, Wulang kemudian menambahkan saya sebagai teman dan mentransfer 750.000 yuan. Melihat mata uang kredit sosial di akun saya berubah dari 0 menjadi 750.000, hati saya berbunga-bunga. Sudut mulutku juga sulit untuk tidak tersenyum. Yang terpenting saat ini adalah secepatnya mengubah uang ini menjadi uang tunai. Untuk memberi kembali ke bumi. Meskipun saya menghasilkan uang di bintang gelap, bumi masih kekurangan pendapatan. Di masa depan, sejumlah besar buah-buahan akan dibawa ke bintang gelap untuk dijual, hanya untuk uang pembelian. Membuatku tidak mampu membelinya. Cara termudah dan teraman untuk menguangkannya. Tentu saja, membeli emas di bintang gelap dan membawanya kembali ke bumi untuk ditukar dengan RMB. Saya menutup jendela informasi ID warga negara. Bertanya pada Wulang, sekarang saya punya identitas resmi dan bisa dengan bebas menggunakan uang ini, kan? Tentu saja. ID warga negara berlaku segera setelah diaktifkan. Anda dapat menggunakannya untuk membeli properti fisik, mobil, pesawat terbang, Android, atau menukarnya dengan data virtual untuk digunakan di dunia maya. Wulang berhenti sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, namun, mengingat indeks keamanan sosial Anda hanya 2 bintang. Saat ini, hindari transaksi abu-abu sebisa mungkin. Misalnya, jika Anda ingin mencari peretas, sebaiknya saya yang melakukannya. Jika tidak, akun Anda akan dibekukan dan itu akan merepotkan. Saya langsung bertanya, apakah membeli emas termasuk transaksi abu-abu? Anda ingin membeli emas? Reaksi Wulang sangat aneh. Dia tampak sangat asing dengan kata emas. Dia mengerutkan kening dan berkata, jual beli emas bukan transaksi abu-abu. Karena itu adalah transaksi ilegal. Tidak boleh membeli emas? Apakah ini masuk akal? Harapan saya pupus. Saya bertanya dengan enggan, hanya kota malam yang tidak boleh membeli? Atau semua kota tidak boleh? Setelah perang, tidak boleh menjual emas dimanapun. Wulang melihat ekspresi kecewa saya dan bertanya dengan bingung. Sekarang nilai mata uang kredit sangat stabil. Dan tidak populer untuk memakai emas. Apa yang akan Anda lakukan dengan benda itu? Saya tidak ingin menjelaskan. Hanya menggelengkan kepala tak berdaya. Jelas, emas di bintang gelap telah dimonopoli oleh kelas penguasa. Dan setelah puluhan tahun indoktrinasi nilai-nilai, warga negara kelas bawah seperti Wulang sudah terbiasa dan hanya puas dengan mata uang virtual. Kehilangan minat pada emas sebagai mata uang keras. Ingat, Wulang pernah berkata, dunia ini hanya kaya akan teknologi. Ternyata benar. Karena jalur penukaran emas ini tidak berhasil, hanya bisa mencari cara lain yang aman untuk monetisasi. Aku merosot ke sofa dengan lesu, merenung dalam diam, melihat suasana hatiku sedang buruk. Wulang menepuk bahuku dan berkata, ayo, kita pergi makan enak. Merayakannya? Sudahlah, makanan di tempat kalian ini. Aku khawatir akan sulit ditelan. Aku menolak dengan kejam. Memang benar juga. Wulang memutar bola matanya, menunjukkan ekspresi pengertian antar lelaki, dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita pergi ke toko pengalaman Android Blue Gold Life? Toko pengalaman Android. Suasana hatiku yang buruk langsung hilang. Aku tanpa sadar bertanya balik, pengalaman yang seperti apa? Hehe. Wulang tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata dengan sangat serius. Kamu tahu bahwa pasangan digital hanya bisa dilihat, tubuh aslinya tidak bisa disentuh. Oleh karena itu, dalam proses mewujudkan dalam bentuk fisik, perlu ditambahkan beberapa pengaturan khusus, seperti tekstur dan elastisitas kulit, tingkat kekencangan, dan lain-lain. Wulang menelan ludah karena tenggorokannya kering, lalu melanjutkan. Tetapi pengaturan semacam ini tidak bisa diperkirakan melalui nilai numerik. Oleh karena itu, Blue Gold Life menyediakan layanan pengalaman Android, sehingga bisa mendapatkan nilai ideal untuk perwujudan fisik. Benarkah? Begitu manusiawi? Aku hampir berseru, hidup teknologi. Ternyata bisa sebegitu terangnya. Aku akan segera mewujudkan Xiao Bai dalam bentuk fisik. Langkah ini juga tak terhindarkan. Saudaraku, maukah kau menemaniku melihat-lihat? Ada sedikit petunjuk di mata Wulang. Tentu saja aku mengerti apa yang diisyaratkan Wulang. Aku segera menyanggupi, kau dan aku sudah seperti saudara kandung. Tentu saja aku akan menemanimu. Kota Linhai tempat aku tinggal di bumi bisa dibilang kota lapis kedua yang maju. Karena mengantar makanan, aku sering berlarian di berbagai distrik bisnis. Aku memiliki tingkat adaptasi tertentu terhadap kota yang ramai dan makmur ini. Tetapi ketika aku benar-benar berjalan di Night City, penglihatan, pendengaran,
Dan bahkan penciumanku menerima tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata-kata iklan yang bising. Dan musik elektronik menembus gendang telinga dan langsung menuju otak. Berbagai parfum aneh bergantian menyerbu lubang hidung. Gedung-gedung pencakar langit modern di atas kepala, kabut tebal. Proyeksi hologram raksasa, seperti binatang buas, berkeliaran di udara. Jalanan dipenuhi dengan papan neon yang menyilaukan, pejalan kaki banyak mengenakan pakaian dengan tekstur logam. Dipadukan dengan satu kaki yang terbuka, seperti orang aneh setengah manusia setengah mesin. Selain itu, ada juga robot logam penuh yang berjalan di jalan. Robot ini untuk apa? Aku penasaran. Itu adalah suku boneka. Di belakang mereka ada sekelompok pria dan wanita rumahan. Goro tanpa lelah melihat robot itu. Lalu berkata, orang-orang rumahan itu harus keluar, mereka menggunakan teknologi sensor saraf untuk mengendalikan robot. Cara mengendalikan boneka untuk berkomunikasi dengan orang. Kelihatannya keren. Aku berpapasan dengan robot itu. Akibatnya, robot itu menoleh ke arahku. Layar di dadanya menampilkan ikon jari tengah. Sial, aku tidak bisa berkata apa-apa. Biasanya suku boneka adalah pemuja mesin yang fanatik. Orang kaya yang tidak memiliki kemauan seperti Anda, dihina itu normal. Hehe. Goro sedikit tertawa melihat keramaian. Sebenarnya, bukan hanya suku boneka. Banyak orang di jalanan yang membenciku, orang kaya ini. Melewati jalan yang remang-remang, aku mendengar jeritan seorang wanita. Tolong, aku sedang diserang, bantu aku. Aku melihat suara pukulan keras datang dari bayangan gang. Samar-samar aku bisa melihat 3 pria memukuli seorang wanita. Salah satu dari mereka bahkan merobek kaki wanita itu dan membuangnya ke jalan. Aku berhenti. Aku melihat potongan kaki itu tidak berdarah, tetapi kabel yang berdenyut. Satu lagi android malang. Goro menghela napas dan menarikku, berkata, "Ayo pergi. Jangan ikut campur. Aku tahu diri." Dengan cepat meninggalkan persimpangan ini. Tapi aku masih penasaran. Aku bertanya pada Goro. "Bukankah kalian semua punya chip memori? Orang-orang ini menyerang android, tidak takut ditangkap?" Android memang membawa kata orang. Pada akhirnya, itu tetaplah mesin tanpa kesadaran bebas, milik properti pribadi. Ditangkap hanya akan membayar sedikit uang. Goro mengerutkan kening dan berkata lagi. Apalagi para gelandangan ini kebanyakan adalah imigran gelap yang miskin. Polisi juga malas menangkap. Jika suatu hari nanti kamu membeli Android, jangan biarkan mereka pergi sendirian ke jalan. Sangat berbahaya. Benar-benar ciberpun yang khas. Aku bergumam dalam hati. Tiba-tiba teringat adegan yang sering terlihat di film. Aku bertanya lagi. Apakah ada pembunuh kunang-kunang di sini? Pembunuh kunang-kunang? Goro menggelengkan kepalanya. Apakah di dunia ini ada android dengan kesadaran bebas? Belum pernah kulihat. Tapi ada legenda urban serupa. Beberapa tahun lalu cukup populer. Melihat aku tertarik. Wulang lalu berkata, ketua lama Lanjing Life bernama Bencun Qianhe. Konon usianya lebih dari 100 tahun. Merancang model pemikiran baru. Produk eksperimen ini disebut arti kehidupan, yang berarti sayap untuk melarikan diri dari kematian. Aku sangat memahami alur cerita semacam ini, sambil tersenyum berkata, lalu produk eksperimen ini kabur, kan? Hahaha, benar. Wulang terkekeh 2 kali. Kemudian melanjutkan, awalnya, arti kehidupan, hanya model pemikiran untuk konversi data otak. Siapa sangka dia akan mengembangkan kesadaran diri dan melarikan diri melalui internet. Lalu bagaimana? Tidak ada kelanjutannya. Karena Bencun Qianhe meninggal 3 tahun lalu. Jika memang ada model arti kehidupan yang dapat menyimpan data otak, kakek tidak akan meninggal. Legenda urban ini juga berakhir dengan berita kematiannya. Wulang menghela napas dan melanjutkan. Sebenarnya aku berharap ini benar. Bagaimanapun, dia memberikan harapan keabadian bagi manusia, katanya. Keduanya tiba di sebuah bangunan batu dengan dekorasi sederhana dan pencahayaan terang. Inilah Lanjing Life. Toko langsung di Night City, yang juga disebut toko pengalaman Android. Di lobi lantai 1 ada lebih dari 10 pelanggan. Karyawan toko yang melayani mereka adalah kehidupan digital berdasarkan teknologi augmented reality. Karyawan toko ini saat melayani pria akan berubah menjadi wanita cantik, dan saat melayani wanita akan berubah menjadi pria tampan. Yang membuatku terkejut adalah, saat ini aku tidak memakai kacamata pintar. Orang-orang melihat karyawan toko virtual ini dengan mata telanjang. Setelah masuk toko, aku mengamati dengan seksama. Akhirnya aku menyadari bahwa karyawan toko virtual ini berasal dari beberapa proyektor di atas kepala. Ini jauh lebih nyaman daripada kacamata. Seorang karyawan pria muncul di depan aku dan Wulang seperti gadis pedas. Dia menunjukkan senyum ramah dan bertanya, apakah ada yang bisa kami bantu? Aku ingin mendaftar untuk layanan materialisasi. Aku harus. Wulang tiba-tiba menjadi malu. Wajahnya yang gemuk memerah, dan dia berkata dengan suara lemah, coba dulu androidnya. Bagaimana mengatakannya? Aku mengerti. Karyawan pirang itu dengan pengertian menunjuk ke tangga dan berkata,
Pengalaman tubuh android ada di lantai 6. Di sana ada spesialis yang akan mengurus layanan lanjutan untukmu, katanya. Dia menoleh ke arahku dan bertanya, pelanggan ini sepertinya bukan pengguna Lanjing Live kami. Apakah Anda ingin mendaftar akun digital baru atau memutuskan setelah mencoba tubuh android? Kak, bagaimana bisa menanyakan hal seperti ini secara langsung? Seandainya kau tidak bicara, aku pasti sudah ikut Wulang naik ke atas. Apakah kau bisa berbisnis? Aku tak habis pikir. Lagi pula, aku ini pria muda yang pemalu. Ada niat jahat tapi tak punya keberanian. Sekarang hanya bisa meminta bantuan Wulang. Akibatnya, saat menoleh ke arah Wulang, bola jiwa itu ternyata berlari kecil sendirian ke atas. Masih perlu ditanya? Dia datang untuk jajan. Sebuah suara berat terdengar dari belakangku. Seorang pria bertubuh kekar mengenakan mantel panjang berwarna hitam pekat memasuki toko. Langsung menghampiriku. Tuan, Anda. Pegawai toko pirang itu menyambut dengan sopan. Belum selesai dia bicara, identifikasi sudah selesai. Buru-buru mengubah kata, ternyata petugas dari kantor polisi. Perlu saya menghubungi manajer toko? Tidak perlu, bukan masalah besar. Petugas polisi itu tampak berusia 40 tahun lebih, hidung mancung, mata cekung. Sepertinya ada darah Eropa. Rambut pendek dan janggutnya berwarna abu-abu keputihan. Sebuah garis logam tajam melintang di wajahnya. Tampak sangat dingin. Yang membuatku peduli bukan hanya statusnya sebagai polisi, tapi juga bau tembakau yang menyengat di tubuhnya. Dan itu sangat mirip tembakau kertas berkualitas rendah. Namaku Daifu. Ini kartu identitas polisiku. Pria itu mengeluarkan kartu identitas polisi, memberikannya padaku untuk dilihat. Aku melihat di kartu identitas polisi itu, selain nama dan foto, ada juga kantor polisi tempatnya bertugas, nomor polisi. Penampilan dan pakaianmu sangat unik. Sulit untuk tidak menarik perhatianku. Tak kusangka aku diikuti sepanjang jalan. Aku pun bertanya, pakaian dan penampilanku tidak melanggar hukum, kan? Tentu saja tidak melanggar hukum. Hanya saja, kau tidak memiliki kehendak bebas dan perangkat yang terhubung ke jaringan. Perilaku offline semacam ini merupakan pelanggaran di Ye Zicheng. Mata tajam Daifu berkilauan dengan bintik-bintik cahaya. Dia berkata dengan senyum yang dipaksakan. Namamu Chen Yang. Warga Ye Zicheng yang baru terdaftar. Di data belum diisi alamat. Proses persetujuan memiliki banyak celah. Aku baru pindah ke Ye Zicheng. Rumah dan perangkat yang terhubung ke jaringan akan segera diselesaikan. Karena sudah begini, aku hanya bisa menjawab dengan tidak rendah hati dan tidak sombong. Sebelumnya kau tinggal di mana? Daifu menatapku tanpa lengah, menambahkan, ini termasuk interogasi polisi. Kau harus menjawab dengan jujur. Namaku Chen Yang. Menyesal gegabah melangkah ke Ye Zicheng. Ini adalah Jing Hui yang sedari tadi berdiri di samping. Pegawai toko tiba-tiba berkata, maaf, meskipun ini tidak ada hubungannya dengan Blue Gold Live kami. Tapi saya tebak Tuan Chen ini berasal dari Jiu Chang'an karena dia tidak memiliki kehendak bebas. Daifu melirik pegawai toko dengan jijik. Pelayan toko menjelaskan karena warna kulitnya, terlihat jelas dia sering terpapar alkohol dan matahari. Selain Chang'an, tidak ada tempat lain di bintang gelap yang memiliki cahaya matahari yang cukup. Hanya Chang'an. 3 kata ini menarik perhatian pelanggan di sekitarnya. Mereka semua melihat ke arahku, baru kemudian memperhatikan pakaian katunku yang mewah. Juga kulitku yang coklat karena terpapar matahari. Mata mereka tidak menyembunyikan rasa iri dan cemburu. Para bangsawan biasa di bintang gelap mungkin bisa memonopoli modal. Memonopoli emas, tetapi orang Tang dari Chang'an memonopoli sumber daya paling langka di bintang gelap. Sinar matahari. Tanpa sadar aku melihat lengan yang menghitam karena matahari. Tak kusangka pekerjaan kurir yang membuatku terpapar matahari ini. Di bintang gelap menjadi simbol kekayaan. Anda adalah orang Tang dari Chang'an? Nada bicara tabib itu bertanya. Tetapi dibandingkan dengan sikap keras sebelumnya, nadanya jauh lebih lembut. Aku mengamati perubahan sikap tabib itu, menebak bahwa dia adalah orang Tang dari Chang'an. Sambil mengangguk, aku berkata, dulu, tabib itu sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Mengeluarkan sepotong kaca kecil dari sakunya, dengan enggan berkata, meskipun aku tidak berhak menyelidiki arsip Chang'an. Tetapi melanin di kulit tidak bisa dipalsukan. Aku perlu mengambil sampel kulitmu. Jika kulitmu benar-benar terbakar matahari, aku tidak akan menyelidikinya lagi. Jika tidak, bahkan jika aku tidak bisa menemukanmu, aku akan menemukan pemalsu bernama Dao Yuan Wulang itu. Anda ingin memeriksa melanin di kulitku? Pikirku dalam hati. Ini asli. Jadi aku mengangkat lengan dan menyerahkannya. Tabib itu dengan hati-hati mengikis lenganku, lalu berkata, menurut peraturan Ye Zicheng, semua warga tidak boleh offline lebih dari 48 jam. Anda harus segera memakai perangkat jaringan. Dia memasukkan potongan kaca berisi serpihan kulitku ke dalam saku dan berkata lagi, kiriman Anda harus diserahkan sesegera mungkin. Jika tidak, ID warga akan kedaluarsa dalam 3 bulan. Mengerti? Terima kasih atas pengingatnya. Aku mengangguk, menyentuh lenganku yang agak sakit karena dikikis kaca.
Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kesenanganmu. Tabib itu dengan enggan melotot ke arahku dan berbalik meninggalkan kehidupan biru emas. Setelah keluar, dia mengeluarkan sebatang rokok dari saku jaketnya, menyalakannya dengan korek api di mulutnya. Menarik napas dalam-dalam, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum puas. Kepala polisi Ye Zicheng. Tabib itu bergegas ke laboratorium dan langsung menuju jendela limfa. Petugas polisi di jendela ini adalah seorang wanita. Dia memiliki rambut keriting berwarna merah muda pucat. Fitur wajahnya memiliki ciri-ciri campuran yang jelas. Karena warna kulitnya yang sangat pucat dan tidak sehat. Memberikan orang semacam keindahan morbid yang aneh. Setelah melihat tabib itu, dia segera berdiri dan bertanya dengan mata terbelalak. Paman, lama tidak bertemu. Meiyu, tolong periksa ini. Tabib itu meletakkan sepotong kaca di atas meja. Diberikan kepada polisi wanita dengan lencana Bingbian Meiyu di dadanya. Bingbian Meiyu mengenakan kacamata pintar. Setelah memindai serpihan kulit di dalam kaca itu, dia bertanya dengan suara ramah, ini bukan mesin regenerasi android, kan? Ini sebuah manusia. Paman ingin memeriksa DNA-nya? Ya. Dokter menghisap rokoknya dengan kuat 2 kali dan mengeluarkan gumpalan asap. Bingbian Meiyu menutup hidungnya. Dengan nada tidak senang berkata, merokok dilarang di laboratorium. Jangan bicara omong kosong. Aku sudah melihatmu tumbuh dewasa. Apa kau akan melaporkanku hanya karena hal kecil ini? Dokter tertawa puas. Dia melihat ke polisi di jendela lain dan berkata, selama kau tidak melaporkanku, mereka tidak berani menggangguku. Cepat periksa. Aku benci hal aneh semacam ini. Tatapan Bingbian Meiyu tegas. Sambil memegang potongan kaca itu tanpa bergerak, dokter menyesap 2 kali dan mematikan rokoknya. Dengan nada tidak senang berkata, begitu saja cukup, kan? Kau sangat keras kepala sejak kecil dan tidak berubah sama sekali. Paman juga sama seperti dulu saat masih muda. Melakukan sesuatu tanpa mengikuti aturan. Bingbian Meiyu mengangkat tangannya dan mengetuk layar, lalu meletakkan tangannya di keyboard dan bertanya. Ini serpihan kulit siapa? Aku perlu mencatatnya. Namanya Chen Yang. ID warga adalah HJNC 950-2666. Sudah ditemukan. Dia dari Shanki Logistics. Jangan percaya semua yang kau lihat. Dokter menggosok rokoknya di depan hidungnya dan berkata sambil mengangkat alis. Dia meminjam nama Shanki Logistics dan menyewanya dengan uang. Ada banyak celah dalam prosesnya. Aku terlalu malas untuk memeriksanya. Pemeriksaan DNA membutuhkan waktu 15 menit. Mohon tunggu sebentar. Bingbian Meiyu bangkit dan hendak pergi. Dokter buru-buru menghentikannya dan berkata dengan suara pelan. Apa kau ingat tentang orang tang itu setahun lalu? Mata Bingbian Meiyu berbinar. Dia segera membungkuk dan bertanya, orang yang bernama Chen Yang ini, mungkinkah ada hubungannya dengan sumber kehidupan? SSST. Dokter meletakkan jari telunjuknya di depan mulutnya dan dengan waspada melihat ke polisi lain. Dia berbisik, aku juga tidak yakin. Bandingkan DNA keduanya. Lihat apakah ada hubungan antara Chen Yang dan rambut itu. Oke. Bingbian Meiyu dengan gembira memegang potongan kaca di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Akhirnya ada petunjuk. Paman memang pembunuh dokter polisi. Dokter berdiri di depan pintu kantor polisi. Mengukir asap rokok sambil mengepulkan asap sebagai seorang petugas yang berdedikasi, ia hanya mengejar kehidupan satu. Di dalam kantor polisi, dia dikenal sebagai pembunuh camp medis, padahal dokter sangat membenci julukan ini. Karena dia tidak pernah berhasil. Kehidupan satu adalah entitas digital buronan. Dia sangat bergantung pada dukungan server Android, seperti manusia yang tidak bisa hidup tanpa oksigen. Oleh karena itu, kehidupan satu hanya bisa menjadi parasit di tubuh Android tertentu. Dokter menutup matanya dan mengingat kembali memori setahun yang lalu. Itu adalah saat dia paling dekat dengan kemenangan. Sayangnya, Android itu, sebelum ditembak mati, masih berhasil melepaskan kehidupan satu melalui jaringan. Ini adalah kesempatan yang dia lewatkan untuk mendapatkan penghargaan di kantor polisi. Juga kesempatan untuk menyingkirkan julukan pembunuh camp medis. Sialan, dokter itu mengumpat dengan kesal. Sejak saat itu, kehidupan satu menghilang sepenuhnya. Petunjuk yang samar adalah sehelai rambut yang tertinggal di tempat kejadian saat itu. Berdasarkan hasil tes DNA, asalnya adalah pria dari Rastang. Orang ini pasti kaki tangan kehidupan satu. Selama dia menemukan orang ini, dia bisa menangkap kehidupan satu. Kemunculan Chen yang secara alami menarik perhatian dokter. Saat Chen yang meninggalkan rumah Wulang dan memasuki pandangan publik, pengawasan jaringan kantor polisi mengunci Chen Yang. Waktunya hampir tiba. Dokter itu melirik jam tangan mekaniknya. Membuang puntung rokok ke tanah, menginjaknya hingga padam, lalu kembali ke ruang rias. Bingbing Meiyu baru saja kembali dengan laporan. Sepertinya hasilnya tidak ideal. Dokter bisa menebak hasilnya dari ekspresi tenang keponakannya. DNA Chen yang memang menunjukkan ciri-ciri Rastang, tetapi DNA-nya tidak terkait dengan sehelai rambut itu. Bahkan sangat berbeda. Bingbing Meiyu meringkas kesimpulan,
lalu bertanya dengan nada menyanjung. Paman, bisakah aku melihat penampilannya? Dokter itu menatap laporan pengujian dengan ekspresi serius, menjawab dengan santai. Kamu tertarik? Aku sudah melihatnya di tingkat mikroskopis, wajar jika aku penasaran dengan penampilannya secara makro. Bingbing Meyu tersenyum nakal, menambahkan, jika dia jelek, sudahlah. Dia cukup tampan. Dokter itu tampak sedikit kecewa, menyimpan laporan pemeriksaan ke dalam data pribadinya. Kemudian dia mengetik di keyboard, setelah operasi sederhana, membagikan gambar tentangku. Ke Bingbing Meyu di chip memori. Diterima, terima kasih paman. Bingbing Meyu dengan gembira membuat isyarat gunting dengan tangannya. Norak, dokter itu tersenyum tak berdaya. Berbisik kepada Bingbing Meyu, lain kali di tempat umum, usahakan untuk tidak menyebut kehidupan satu. Ini adalah operasi rahasia di kantor polisi, apa yang ditakutkan? Sebenarnya semua orang sudah tahu. Tetap saja tidak boleh. Dokter itu melotot tidak senang pada Bingbing Meyu, ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, juga, aku tidak suka sebutan, pembunuh pemenang satu. Mengerti? Bingbing Meyu mengangguk dengan gila. Sampai jumpa. Dokter itu pergi tanpa menoleh. Sampai sosok dokter menghilang di laboratorium, Bingbing Meyu baru kembali duduk di kursi. Membuka citra memori yang dibagikan dokter, penampilan Chen yang terpantul di matanya yang sederhana. Pada saat yang sama, di toko operasi kehidupan Lanjing, Goro menuruni tangga dengan kaki lemas. Dia memegangi pinggangnya dan buru-buru berkata ketika melihatku, saudaraku, cepat bantu aku. Sial, kau terlalu memaksakan diri. Aku sedang duduk di area istirahat di lantai pertama. Melihat penampilan Goro yang kelelahan ini, aku benar-benar cemburu dan marah. Benar-benar terlalu banyak model. Goro berjalan terhuyung-huyung dan langsung ambruk di sofa. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dia berkata, aku sudah menghabiskan ginjalku untuk Xia Aibai. Aku sangat kesal, kataku dengan sangat tidak senang. Kau bajingan, kau masih berani mengatakan itu? Dokter tadi pergi dengan tidak sopan, kan? Apakah kau tahu apa yang terjadi padaku? Kenapa? Kau tidak mencobanya? Aku ingin, tapi dihentikan oleh seorang polisi. Aku secara kasar menceritakan tentang pertemuanku dengan dokter. Setelah dokter pergi, aku sangat ketakutan sehingga aku kehilangan semua minat, kehilangan kesempatan untuk menjadi sangat bebas. Hehe, jadi begitu. Goro tidak khawatir. Berbaring di sofa dan berkata, polisi itu hanya ingin meminta uangmu. Ini sangat umum di kota Ye. Tidak apa-apa, tapi kau memang harus mencari tempat tinggal, bisa sewa atau beli. Pertama-tama tambahkan alamat tempat tinggal di ID warga. Lihat, aku mengeluarkan kartu putih dari Izuli. Tertulis di atasnya, solusi hidup lengkap emas biru, model klasik. Sial. Kau membeli rumah kehidupan emas biru? Goro mengambil kartu rumahku dan memeriksanya dengan cermat. Bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa harganya? Rumah seluas 240 meter persegi. Solusi rumah pintar lengkap, ditambah pesawat mini, total 700.000. Aku mengeluarkan kacamata pintar yang halus dan ringan dari Izuli dan memakainya. Ini adalah model terbaru yang diberikan sebagai hadiah prabayar biaya pengelolaan properti. Kudengar ada mode skin seluruh adegan, entah efeknya seperti apa. Uang ini cukup untuk memesan Android versi mewah. Goro terkejut. Aku juga ingin membeli Android, tapi petugas toko di sini bilang untuk membeli dan mengurus Android harus punya rumah sebagai jaminan. Aku menghela napas. Diam-diam aku mengeluh, tak kusangka menikahi istri cantik juga harus beli rumah. Sepertinya sama saja di planet manapun. Untungnya rumah ini tidak perlu ditulis atas nama suami, juga tidak perlu menyiapkan mahar. Oh tidak, 500.000 untuk memesan Android itu bukankah sama dengan mahar? Tentu saja, istri cantik juga punya kelebihan yang tidak dimiliki manusia. Misalnya, setia, tidak akan mengkhianatimu. Saat aku melamun, Goro menepuk pundakku dan berkata, ayo pergi, lihat rumah barumu. Kalau sudah dapat uang lagi, aku juga akan beli satu, kita jadi tetangga. Aku mengangguk. Setelah menemani Goro mengurus bisnis realisasi Xia Aibai, mereka berdua meninggalkan toko elang kehidupan Lanjing. Sebulan lagi bisa diambil. Xia Aibaiku akan punya tubuh. Hehehe. Goro tidak bisa menyembunyikan ekspresi gembiranya. Kakinya lemas saat keluar dari toko. Astaga. Aku terkejut menemukan banyak pohon hijau tumbuh di samping jalan Ye Zicheng. Sebuah bulan purnama muncul dari langit malam yang suram. Percobaan diwujudkan dalam tanaman. Melepas kacamata pintar. Tanaman dan bulan itu menghilang lagi. Inilah yang disebut mode skin seluruh adegan. Bahkan kota tempat tinggal pun bisa menjual skin. Kapitalis jahat benar-benar tahu cara menghasilkan uang. Aku kembali dikejutkan oleh teknologi masa depan. Meskipun teknologi AR ini. Semua itu adalah pemuatan tertunda yang palsu. Tetapi hanya dari pengalaman visual saja sudah sangat sempurna. Hasilkan uang lagi. Retinaku juga harus ditingkatkan. Nada bicara Goro bersemangat, penuh kerinduan akan masa depan.
Berusahalah menghasilkan uang. Seharusnya tidak terlalu lama. Aku sangat percaya diri dengan perdagangan antar bintang. 12 kotak jus persik Yurong yang kubawa kali ini akan menghasilkan ratusan ribu lagi. Masalah saat ini adalah bagaimana mencairkannya. Setelah rencana mentransfer aset ke bumi dan menjual emas gagal, aku pernah berpikir untuk menjual teknologi ilmiah dari bintang gelap. Atau seperti novel Kelahiran Kembali, menjual musik dan berubah menjadi musisi jenius. Meskipun itu bisa menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tapi aku hanyalah seorang pengantar makanan yang putus sekolah menengah. Tidak peduli menjadi ilmuwan atau penyanyi, itu akan menimbulkan kecurigaan. Tak terhindarkan hidup dalam hari-hari yang penuh kecemasan. Apalagi dalam hati aku punya prinsip. Perilaku perjalananku, usahakan untuk tidak merusak perkembangan normal bumi. Cara terbaik dan teraman untuk menghasilkan uang secara diam-diam adalah tabunganku cukup untuk menutupi pengeluaran untuk sementara waktu. Tidak perlu terburu-buru saat ini, mari kita mendapatkan pijakan yang kuat di stasiun bintang gelap terlebih dahulu. Properti yang kubeli berada di lokasi utama pusat batu. Ada 3 gedung pencakar langit bertingkat 99 di sana, ditutupi oleh kubah biru emas raksasa. Kamarnya berada di lantai 88 blok C. Dekorasi interiornya sederhana, dengan semua peralatan dan furnitur yang diperlukan. Seluruh rumah dilengkapi dengan lusinan proyektor. Hampir tanpa titik buta untuk memproyeksikan objek art, seperti bunga, akuarium, dan bahkan seekor kucing kecil. Saya dapat menikmati kesenangan dari pemandangan digital tanpa perlu memakai kacamata pintar. Aku punya ruang pribadi sendiri. Tentu saja aku ingin mencari nyonya rumah untuk rumah ini. Aku mengetuk 2 kali meja kopi, dan antarmuka manajemen digital biru emas muncul di desktop. Temukan perintah untuk membuat pendamping digital di menu kehidupan cerdas. Jendela semi-transparan. Melayang di depanku. Pelanggan yang terhormat, halo, kami sedang membuat pendamping digital cerdas untuk Anda. Silakan pilih jenis kelamin pendamping. Pria, wanita. Apakah kamu pikir aku tidak cukup sibuk? Tentu saja wanita. Aku menggerutu. Sistem memilih wanita dengan patuh dan memunculkan opsi berikutnya. Anda dapat memilih kepribadian dasar pendamping, ekstrovert, introvert, rasional, intuitif, berpikir, merasa, menilai, merasakan, atau sepenuhnya acak. Beri aku sedikit misteri. Acak. Tingkat default pendamping adalah 100%. Apakah Anda perlu mengubahnya? Tidak perlu. Silakan masukkan nama pendamping. Aku berpikir sejenak. Xiaoxi. Harap jelaskan karakteristik penampilan pendamping, seperti tinggi badan, sosok, warna kulit, warna rambut, warna mata, DLL. 1. Tidak ada sistem pemodelan wajah, itu akan lebih intuitif, kan? Untuk menghindari kesamaan yang berlebihan di antara pendamping digital. Dan bersedia untuk membuat warga negara di kehidupan nyata. Sistem akan secara acak membuat model baru berdasarkan deskripsi Anda. Aku agak kecewa. Aku sudah menyiapkan foto selebriti favoritku, tapi ternyata tidak ada gunanya. Tinggi 170 cm, kulit putih, rambut sangat pendek hitam. Mata coklat tua, yang merupakan ciri khas orang Asia. Sosok proporsional. Jangan terlalu kurus. Payudara, apakah Anda membagi mereka menjadi ab di sini juga? Tidak dapat memahami omong kosong macam apa ab yang Anda bicarakan. Hanya sebesar ini. Aku mengulurkan tangan dan meraihnya, dan itu terasa tidak akurat. Lagi pula, aku belum pernah meraihnya sebelumnya. Tidak ada pengalaman yang bisa ditemukan. Tunggu. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menemukan video pendek yang disimpan di album. Itu adalah salah satu ab utama wanita favoritku. Meskipun dia tidak menunjukkan wajahnya. Tapi bentuk tubuhnya sangat sempurna, proporsional, sehat, sama sekali bukan tubuh kurus yang populer saat ini. Baik, ada lagi yang perlu ditambahkan? Jangan ada tato dan tahi lalat, aku tidak suka estetika seperti itu. Silakan pilih suara pasanganmu. Sudahlah, aku punya masalah dalam memilih. Buat saja yang sesuai dengan bentuk tubuh dan penampilannya. Baik, silakan pilih perasaan awal pasanganmu terhadapmu. A. Teman serumah yang mencintaimu. B. Hubungan ambigu yang belum menjadi kekasih. C. Pasangan yang sedang dimabuk cinta. D. Istri di usia serigala dan harimau. Hanya bisa melihat. Pasangan digital yang tidak bisa disentuh. Apa-apaan usia serigala dan harimau ini? Pasti mimisan setiap hari. Pasangan yang sedang dimabuk cinta. Semua penyelidikan telah selesai. Sedang membuat pasangan digital untukmu. Mohon tunggu sebentar. Kotak informasi menghilang. Ruangan dikelilingi oleh suara latar yang lincah dan merdu. Wah, suasana ini dibuat sangat tegang. Aku berdiri dari sofa. Kedua tanganku menggosok celana jeans, menghapus keringat di telapak tangan. Pertama kali bertemu pasangan yang sedang dimabuk cinta. Tak terhindarkan sedikit gugup. Musik latar berubah dari lembut menjadi bersemangat, sampai perlahan menghilang. Sebuah bayangan ilusi diproyeksikan di depanku. Dalam sekejap mata. Seorang gadis yang mengenakan gaun putih muncul. Gadis ini memang seperti yang aku gambarkan. Tubuhnya tinggi semampai, kulitnya putih bersih.
Bentuk tubuhnya memang sesempurna APCH di ponselku. Wah, aku tanpa sadar membuka mulutku. Gadis itu menyisir rambut pendek runcing seperti mulet. Wajahnya bulat, sepasang mata besar di bawah bulu mata yang halus, jernih dan cerah. Hidung kecil yang mancung, bibir yang tersenyum. Hanya dari penampilannya saja. Dia memang bukan wanita cantik yang memukau saat pertama kali muncul, tapi dia adalah wanita cantik yang sesungguhnya pada pandangan kedua. Semakin dilihat semakin nyaman. Yang membuatku kagum adalah ekspresi dan auranya sangat nyata, sama sekali tidak seperti model yang dihasilkan komputer. Halo, aku menyapa dengan linglung. Tatapan gadis itu ke arahku tidak menunjukkan sedikit pun keanehan, benar-benar kelembutan di antara pasangan. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Namaku Xiaoxi. Membuatmu menunggu lama." Juga tidak menunggu terlalu lama. Kira-kira, aku merasa agak kering tenggorokan. Aku berdeham sebelum berkata. Kira-kira 2 atau 3 menit. Tepat selama 1 lagu. Mata hitam Xiaoxi berkedip. Dengan ekspresi licik berkata, sebenarnya dalam beberapa adegan khusus, 2 atau 3 menit sudah sangat lama. Aku merasa ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Xiaoxi menarik gaun yang dikenakannya dan berputar di tempat bertanya. Apakah pakaian yang saya kenakan ini bagus? Aku mengangguk, pandanganku tertarik pada lekukan gaun itu. Sistem dilengkapi dengan bantalan dada. Ukuran ini seharusnya check up. Aku merasa gaun standar ini agak membosankan. Apakah yang ini lebih baik? Xiaoxi dengan ringan berpose imut, pakaian di tubuhnya berganti menjadi gaun tali spaghetti bergaris-garis berwarna. Kombinasi warna-warni seperti ini membuat kulitnya tampak lebih putih bersih. Tulang selangka terlihat jelas. Hampir bersamaan, sebuah kotak informasi muncul. Gaun tali spaghetti bergaris-garis berwarna, harga 280 yuan. Beli. Beli, beli. Siapa yang bisa menolak tubuh perawan dewasa bawaan seperti ini? Bagaimana dengan yang ini? Xiaoxi memutar tubuhnya lagi. Dia mengganti lagi dengan teaser putih dipadukan dengan rok pendek hitam yang pas. Rangkul setelan pas badan, harga 340 yuan. Siapa yang tahan dengan paha ini? Harus beli. Ini seragam sekolah menengahku. Apakah agak bodoh? Xiaoxi memanipulasi rahang di luar tubuhnya, wajahnya menambahkan kacamata berbingkai hitam. Pakaian di tubuhnya juga diganti dengan kemeja putih, dasi kupu-kupu merah, dipadukan dengan rok lipit biru tua, seragam pelaut JK. Yang penting adalah kakinya memakai stocking hitam, memperlihatkan area absolut. Tiba-tiba aku menjadi tenang. Sudut mataku berkedut dan berkata, "Tunggu, dari mana kamu mendapatkan seragam sekolah menengah digital ini?" Stocking hitam? Bermain peran? Xiaoxi mendekatiku dengan ambigu. Ekspresinya ditangkap dengan polos dan imut. Aku digandeng lengannya, meskipun tidak ada sentuhan. Juga tidak bisa mencium baunya, orang itu dibuat berdebar-debar. Aku mau ketiga set pakaian ini. Semuanya kuanggap sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Begitu saja, pertemuanku dengan Xiaoxi bahkan belum sampai 10 menit. Aku sudah menghabiskan 1.180 yuan. Terima kasih, Xiaoxi mengedipkan mata. Dia berbisik, kamu ingin aku memanggilmu apa? Sayang. Suami, Yang, Oni Chen. Aku merinding jijik. Sebagai pria straight baja, aku belum terbiasa dengan ini. Keintiman yang tiba-tiba. Tanpa sadar menghindar ke belakang dan berkata, kamu panggil saja namaku untuk sementara. Panggilan seperti suami akan dibicarakan nanti. Chen Yang. Xiaoxi tampak menikmati nama ini, lalu berkata, meskipun aku adalah kehidupan digital, namun memiliki keunggulan yang tidak dimiliki manusia. Mulai saat ini, aku akan selalu menemanimu di tempat. Suaranya lembut dan nadanya tulus membuatku lupa bahwa dia adalah kehidupan digital. Kemudian dia dengan nakal memiringkan kepalanya. Selain berbagai kebutuhan dalam hidup, apalagi yang perlu kubantu? Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Aku bertanya balik dengan rasa ingin tahu. Xiaoxi mengerutkan bibirnya. Sambil memiringkan jarinya, dia berkata, aku bisa bermain piano, menari, melukis, bercerita lelucon, dan juga bisa membantumu menghabiskan uang. Hehe, bagaimana dengan lelucon ini? Aku benar-benar terhibur. Duduk kembali di sofa dan berkata, tak kusangka kepribadianmu cukup lincah. Apakah kamu menyukainya? Xiaoxi duduk di sampingku dan melanjutkan, bagi kami kehidupan digital. Kepribadian itu seperti pakaian, selalu ada yang kamu sukai. Kepribadianku agak membosankan. Kamu seperti ini sudah sangat baik. Karena keduanya sangat dekat, aku bisa melihat dengan jelas bulu mata Xiaoxi. Tekstur kulitnya sangat realistis, kemudian aku tak terhindarkan tertarik dengan paha stocking hitam di sampingku. Mau menyentuhnya? Xiaoxi tersenyum dan mengangkat kedua kakinya. Menyilangkannya di pahaku dan berkata, kita kan pasangan, jangan malu-malu. Ingin menjebakku lagi? Aku memberinya jitakan virtual, sambil tersenyum berkata, tidak perlu kamu beriklan, aku akan segera mengatur tubuh untukmu, perhatikan. Aku sama sekali tidak menyangka, Xiaoxi mengobrol santai di sofa. Tanpa terasa menghabiskan lebih dari 1 jam,
Selama waktu itu Xiaoxi memang menyisipkan banyak iklan. Tetapi kecerdasan emosionalnya sangat tinggi, pengalaman pengguna sangat memuaskan, nilai emosional yang diberikan cukup untuk mengimbangi dampak negatif iklan. Aku berpikir dalam hati, jika aku membawa beberapa AI ke bumi, hanya sebagai teman mengobrol online, aku bisa menghasilkan banyak uang. Tetapi setelah dipikir-pikir, hal semacam ini terlalu tidak aman. Belum lagi bagaimana AI dikendalikan, para pelanggan itu pasti dalam keadaan tak terkendali. Jika bertemu dengan orang yang terus mengejar, dan akhirnya sampai ke kantor polisi, semuanya akan berakhir. Keserakahan manusia di luar imajinasi, berganti gaun putih dan pergi ke kamar mandi, segera terdengar suara air mengalir. Sumber daya air yang aman sebagian besar telah tercemar. Meskipun peralatan penjernih air sangat populer, air untuk kebutuhan sehari-hari masih sangat terbatas. Gedung tempat tinggal ZHW Lang biasanya memiliki pasokan air terbatas. Mandi hanya bisa menggunakan shower untuk membilas diri secara singkat. Rumah Blue Gold Life ini tidak memiliki banyak batasan, bahkan dilengkapi dengan bak mandi standar. Bisa berendam mewah, kebahagiaan berasal dari perbandingan. Meskipun saya adalah seorang kurir yang sengsara di bumi, di sini saya menikmati perlakuan mewah orang kaya, merasakan rendaman air panas. Tanpa sadar saya teringat pengalaman singkat dengan Xiao 11. Berbeda dengan Xiao Ibai milik Wulang, Xiao 11 memberi saya penghiburan emosional yang sangat kuat. Siapa bilang perasaan tidak bisa dibeli dengan uang? Selama teknologinya memadai, yang gratis ini sudah sangat bagus. Jika Xiao 11 adalah Android yang terwujud, malam ini kita bisa bertukar pikiran secara mendalam, membayangkan kehidupan teknologi yang indah. Sepertinya besok saya harus kembali ke bumi untuk membawa lebih banyak barang, secepatnya menghasilkan 500.000. Saat saya berpikir demikian, sebuah kotak pesan muncul di dinding samping Anda. Anda menerima pesan transaksi, apakah Anda ingin melihatnya sekarang? Saya mengklik iya. Pesan transaksi, Dao Yuan Wulang mentransfer 280.000 yuan untuk Anda. 200 kati buah persik yang saya berikan kepada Wulang di pagi hari, terjual habis dalam waktu kurang dari sehari. Saya matikan dulu layanan digital. Baru kemudian aku melakukan panggilan ke Wulang. Tiba-tiba, suara Wulang terdengar, haha. Saya tahu kamu akan menghubungi saya setelah melihat catatan transfer. Efisiensi penjualan barangmu terlalu tinggi, kataku. Persikmu itu tipis kulitnya dan banyak airnya. Rasanya lebih memuaskan daripada wanita. Saya hanya membiarkan pelanggan mencicipi satu buah. Dan dia langsung meminta setengahnya. Wulang berkata dengan bangga, lalu tertawa 2 kali dan berkata, pelanggan ini adalah kepala program kilat baru. Dia baru saja kembali dari stasiun luar angkasa di bulan. Kekayaannya tak terhingga. Keluarganya terdiri dari 3 orang. Saya langsung menjual 100 kati kepadanya. 100 kati lainnya saya bagikan kepada 2 dalang. Aku bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu bilang program, flash plan, itu untuk apa? Masa, kamu tidak tahu? Wulang terdiam sejenak dan menjelaskan, setelah perang nuklir, planet kita sudah tidak memiliki ruang untuk berkembang. Pemerintah koalisi memutuskan untuk melakukan imigrasi antar bintang 10 tahun yang lalu. Program New Flash adalah proyek eksperimen untuk perjalanan luar angkasa. Kudengar sekitar 20 tahun lagi akan selesai. Nada bicara Wulang menjadi berat. Dia menghela napas dan berkata, jadi, kita harus segera menghasilkan uang. Nanti kita juga beli tiket kapal untuk imigrasi. Jika kita menghasilkan uang secepat ini, apakah sistem perbankan akan menyelidiki kita? Tidak akan. Ratusan ribu memang banyak bagi kita orang miskin, tetapi tidak ada artinya bagi orang kaya itu. Perusahaan mengirimkan 20 barang kepadaku setiap hari. Setiap barang bernilai hampir jutaan transaksi. Ini sangat berlebihan. Selain itu, transaksi kita ini dikenakan pajak, dan ban juga mendapat untung. Jadi, jangan khawatir. Baguslah, 2 hari ini saya akan menimbun beberapa barang lagi. Setelah terjual, saya bisa mewujudkan Xiao 11. Hah, siapa Xiao 11? Wulang tertegun sejenak, lalu segera bereaksi dan berkata, istri digital yang kau buat? Tidak kusangka kau benar-benar melakukannya. Kupikir orang kaya hanya menyukai yang nyata. Aku tidak bisa dibilang kaya. Aku tertawa canggung, lalu bertanya. Bisakah kau menghubungi beberapa pelanggan yang bisa diandalkan? Mungkin masih ada 6 atau 7 orang. Lagi pula, area yang menjadi tanggung jawabku di Kawasaki Kiryu terbatas. Mencari lagi berarti pelanggan asing yang belum pernah berhubungan. Sebaiknya kita stabilkan dulu selusin pelanggan yang ada ini. Jual hasil barter buah-buahan. Amati selama setahun lagi. Mengerti? Keselamatan adalah yang utama. Wulang sangat setuju dengan perkataanku. Bagaimanapun, daya tarik buahku terlalu besar. Jika beritanya bocor, dunia hitam dan putih sama-sama berbahaya. Setelah mengakhiri panggilan, aku mengeringkan badan dan keluar dari kamar mandi. Berbaring di tempat tidur, aku ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mengaktifkan asisten digital. Diiringi nada dering UR, Xiao 11 kembali muncul di ruang tamu. Dia masuk ke kamar tidur dan bertanya dengan nada bercanda. Sayang,
Perlu aku nyanyikan lagu pengantar tidur? Apakah ini layanan berbayar? Aku juga bercanda, tapi aku menyesal begitu kata-kata itu keluar. Benar saja, Xiao 11 berubah menjadi mode penjualan dan berkata, biasanya 3 lagu bisa digunakan gratis. Lebih banyak layanan musik bisa mengaktifkan VIP, hanya 200 yuan per bulan. Tambahan hadiah mode konser R. Iklanmu ini lebih efektif daripada lagu pengantar tidur. Kelopak mataku terasa berat. Meskipun selimut ini terasa tidak nyaman, tapi untuk sekarang hanya bisa pasrah. Xiao 11 berhenti dalam mode iklan dan tidak bersuara lagi. Karena penasaran, aku membuka mataku sedikit dan melihatnya berbaring di sampingku, memakai kacamata. Berpura-pura membaca buku dengan serius. Kau ini gadis sastra, ya? Meskipun mengantuk. Aku tetap tak tahan untuk mengobrol beberapa patah kata. Berpura-pura saja. Dunia ini sudah tidak ada sastra lagi. Xiao 11 melemparkan buku ke samping dan mendekatiku. Bertanya, apakah kau pernah membaca buku sastra? Apakah kau tersentuh oleh cerita orang lain? Aku tidak bisa membaca hal-hal yang terlalu berat. Aku membaca buku-buku ringan. Misalnya, bahkan jika aku mengatakannya, kau mungkin tidak tahu. Aku lebih suka membaca seri klub sastra klasik, dan juga perpustakaan Biblia. Lalu ada novel web seperti Van Rensiusian. Benar saja, kau belum pernah mendengarnya. Nada bicara Xiao 11 terkejut. Tampak seperti kau sangat hebat dan aku mengagumimu. Dia berkedip dan bertanya, apa itu novel web? Awalnya hanya menerbitkan novel di internet agar orang lain membacanya. Kemudian secara khusus mengacu pada tujuan untuk menghasilkan uang. Kreasi sastra. Sebuah kilasan inspirasi muncul, rasa kantukku hilang sama sekali. Tiba-tiba duduk dan bergumam, sepertinya aku telah menemukan cara terbaik untuk menghasilkan uang. Tepatnya, ini bukan cara biasa untuk menghasilkan uang, tetapi memanfaatkan teknologi unseen. Cara menghasilkan uang di bumi, seperti menghasilkan uang dengan menulis novel web, adalah sesuatu yang belum dapat dicapai oleh teknologi bumi. Namun, teknologi unseen dapat melakukannya dengan mudah, dan ambang batas untuk menulis novel web rendah, dan jika Anda mendapatkan hasil yang baik, penghasilan Anda akan besar. Yang penting adalah Anda tidak perlu tampil di depan umum, dan keselamatan terjamin. Saya melihat Xiaoxi yang agak galak. Dengan makna yang dalam, dia berkata, Xiaoxi, tugas menghidupi keluarga di masa depan akan diserahkan kepadamu. Aku, Xiaoxi menunjuk wajahnya sendiri, takut mati. Kamu ingin aku membantumu menghasilkan uang secara gratis? Kamu terlalu memujiku. Xiaoxi bukan orang bodoh. Dia segera mengerti apa yang ingin aku lakukan padanya. Dia juga duduk dan berkata dengan tersanjung. Kamu ingin aku membantumu menulis novel web untuk menghasilkan uang? Pintar. Aku mengangkat tanganku dan menepuk kepalanya. Berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau aku membelikanmu pakaian setiap bulan? Secara teori tidak ada masalah, tetapi kuncinya adalah tidak ada sumber daya tentang novel web di internet. Hanya ada puluhan skrip drama web yang dapat dipelajari. Coba lihat. Xiaoxi mengangkat tangannya, dan proyektor segera memproyeksikan lusinan jendela. Semuanya adalah skrip teks yang ditumpuk lapisan demi lapisan. Dia melanjutkan, ini adalah skrip drama web paling populer di unseen. Apakah itu mirip dengan novel web yang kamu katakan? Biar kulihat. Aku melihat-lihat dengan santai. Sepertinya aku mengerti mengapa tidak ada novel web di dunia ini karena drama web ini. Ini bukan sinetron biasa, tetapi pengalaman plot persepsi penuh yang dicapai melalui antarmuka otak komputer. Sederhananya, setiap skrip memungkinkan penonton untuk mengambil perspektif protagonis. Rasakan plot secara langsung. Didukung oleh teknologi simulasi saraf, semua plot. Tidak memerlukan pendahuluan. Rasakan langsung dengan kasar dan langsung. Tidak ada keterampilan. Semuanya adalah emosi. Pengalaman imersif semacam ini jauh melampaui novel web. Adapun naskahnya, hanya bisa digambarkan sebagai klise dan sama sekali tidak ada nilai referensi. Aku menutup semua jendela dengan kecewa dan bertanya pada Xiaoxi, selama kamu diberi cukup banyak materi pembelajaran, kamu dapat menjelajahi aturan dan membuat kreasi baru, kan? Tentu saja. Hanya saja ada prasyarat. Xiao 11 menunjukkan jendela pembayaran dan berkata, Xiao 11 gratis tidak memiliki kemampuan belajar mandiri, Anda perlu membeli analisis teks. Modul baru dapat diaktifkan. Baiklah, ini juga dianggap sebagai investasi yang diperlukan. Saya melihat harga modulnya, 20.000 yuan, dapat diterima. Modul baru perlu miristar Xiao 11 agar berlaku, tidak perlu terburu-buru. Kemudian bertanya, lalu saya hanya perlu memberimu cukup banyak materi novel online? Apakah kamu bisa belajar sendiri? Pintar, Xiao 11 juga meniru nada bicara saya. Menepuk kepalaku. Sial, dia sangat imut. Aku benar-benar ingin mencubit pipinya, melompat dari tempat tidur dan berkata, aku akan mencari materi sekarang. Tidak akan kembali malam ini? Apakah kamu tidak tidur? Denganmu di sini, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku mengenakan pakaianku dan masuk ke mobil terbang, mengatur rute mengemudi otomatis ke dalam langit malam. Malam di pedesaan terkadang terdengar suara gonggongan anjing. Setelah keluar dari kulkas,
Aku langsung memasak. Hanya mie daging sapi rebus dengan telur dan sosis sudah membuatku ngiler. Tidak sabar untuk makan banyak. Aku tidak ingin menyentuh sedikit pun masakan gelap Ansin. Setelah kenyang, aku mengeluarkan ponselku. Mengunduh semua novel online mainstream saat ini ke ponselku. Seperti Mokie, Modian, Molu. Mau berturut-turut mengisi keanggotaan, mengunduh daftar buku terlaris di setiap kategori. Semua novel terkenal dari kehidupan sebelumnya diunduh untuk memudahkan membaca offline, mengingat kemampuan konsumsi wanita lebih kuat. Semua novel wanita diunduh, kemudian mencari beberapa tutorial novel online, terus sibuk sampai pukul 10 dini hari baru tidur. Sore berikutnya, aku turun ke ruang bawah tanah untuk mengeluarkan lebih dari 20 kotak buah, semuanya pir salju. Buah-buahan seperti apel yang mudah disimpan dan sulit ditanam, mengingat rumah yang dibeli di Ansin. Kali ini kembali dan meneliti novel online dengan Xiao 11, aku harus tinggal di sana selama beberapa hari. Aku menyiapkan beberapa sosis, susu, mie instan, dan pakaian ganti sehari-hari. Membawa pengisi daya ponsel dan banyak soket, kembali ke Ansin melalui kulkas, kecepatan waktu Ansin hanya 50% dari bumi. Baru kurang dari 10 jam sejak aku kembali ke bumi. Waktu saat ini adalah pukul 6 pagi keesokan harinya, aku segera menghubungi Wulang. Saya mengirim semua buah-buahan itu ke sana, lalu kembali ke apartemen kehidupan Blue Gold untuk membantu Xiao 11 mempelajari literatur daring. Karena teknologi bumi dan Darkor tidak kompatibel dan data tidak dapat ditransfer secara langsung, saya hanya dapat membolak-balik halaman utama novel di ponsel saya untuk Xiao 11. Xiao 11 mengekstrak teks sambil membacanya, mengatur novel menjadi e-book untuk memudahkan penjelajahan di kemudian hari. Hanya membolak-balik novel ini saja membutuhkan waktu lebih dari 2 hari. Tangan saya hampir mengalami tenosinovitis, sementara Xiao 11 hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Untuk menyelesaikan analisis semua novel teks, mengarsipkan dan mengklasifikasikan karakter, dan meringkas struktur cerita. Mengekstrak detail untuk kreasi sekunder. Hanya saja Xiao 11 tidak memiliki latar belakang pengetahuan tentang peradaban bumi, dan novel-novel yang dia tulis seringkali memiliki kesalahan logika. Misalnya, dalam novel-novel urban, kadang-kadang muncul konsep teknologi yang jauh melampaui peradaban bumi, seperti dalam novel-novel kuno. Peringkat resmi tidak jelas, dokter kekaisaran membawa stetoskop, dan kaki dingin kaisar tertinggi disembuhkan dengan akupunktur. Misalnya, pertarungan dalam novel fantasi dan kultivasi hampir seperti tembakan laser timbal balik, dan senjata ajaib semuanya setingkat bom nuklir. Jelas, ini disebabkan oleh data pembelajaran Xiao 11 yang terlalu sedikit, jika dia dapat terhubung ke internet bumi. Semua masalah akan teratasi dengan mudah, tetapi chip bumi bersifat biner, sedangkan chip Darkor bersifat terner. Membiarkan Xiao 11 terhubung ke jaringan bumi bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan uang, apalagi ada risiko besar yang terlibat. Saya hanya membiarkan Xiao 11 fokus pada ide-ide perkotaan dan menghususkan diri dalam genre ini. Akhirnya, setelah 3 hari, Xiao 11 menulis sebuah novel yang membuat saya ketagihan berdasarkan ide yang saya ajukan. Liburan saya sungguh luar biasa. Kemudian, Xiao 11 menulis sebuah novel wanita dari sudut pandang karakter utama wanita dalam novel. Suamiku terlalu lemah setelah melakukan perjalanan. Semuanya harus bergantung padaku. Kedua novel itu berjumlah total 8 juta kata. Saya membacanya secara menyeluruh dan merevisinya beberapa kali. Total waktu yang dibutuhkan hanya 2 hari. Sebenarnya, waktu yang terbuang sebagian besar ada pada saya. Dengan kekuatan komputasi Xiao 11, itu hanya masalah beberapa jam. Setelah kedua novel ini disetujui oleh saya, Xiao 11 menulis, mencuri liburan karakter utama pria di awal cerita, dalam 1 malam. Ternyata dia terlahir kembali. Meskipun 3 novel varian ini memiliki pengaturan inti yang sama. Tetapi protagonis cerita, poin-poin keren, dan struktur cerita sangat berbeda. Itu sama sekali bukan plagiarisme. Saya menyebutnya, lagu tari liburan. Tantangan terbesar bagi saya adalah membawa 30 juta kata ini kembali ke bumi. Saya tidak menyangka bahwa sesuatu yang dapat diselesaikan dengan menyalin di bumi. Ternyata sangat sulit di ruang Darkor. Saya hanya bisa ambil foto dan masukkan ke album ponsel saya, lalu gunakan OCR untuk mengubahnya menjadi teks saat saya kembali ke bumi. Unggah ke situs web. Saya mengambil foto dengan keras selama 2 hari, dan penyimpanan ponsel saya penuh. Kesalahan, aku mengabaikan hal ini. Aku menggosok pergelangan tanganku yang sakit. Mematikan ponsel. Untungnya, aku sudah mengambil banyak gambar, cukup untuk kembali ke bumi dan memperbarui selama beberapa waktu. Xiaoxi, tentang novel web, kamu harus menjaganya sebagai rahasia. Tenang saja, kehidupan digital kami secara hukum dianggap sebagai milik pribadi. Tidak memiliki efek hukum. Bahkan jika kamu membunuh seseorang, aku tidak peduli, apalagi permainan kata-kata semacam ini. Xiaoxi mendekatiku, merengek seperti manja, bertanya di mana hadiah yang dijanjikan. Tunggu, aku akan membelikannya untukmu sekarang. Aku menyimpannya dengan baik dan memasukkan ponsel ke dalam lemari. Pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Apa yang akan dibeli?
Bukankah itu pakaian virtual? Xiaoxi mengikutiku, perlahan membuka matanya lebar-lebar dan berkata, mungkinkah kamu akan pergi ke toko resmi? Benar, aku akan mengurus identifikasi untukmu. Buah-buahan yang kubawa sudah lama dijual habis oleh Wulang. Sekarang saldo akun cukup untuk identifikasi. Yang penting adalah, belakangan ini aku berdekatan dengan Xiaoxi, hanya bisa melihat tetapi tidak bisa menyentuh, hampir tumbuh jerawat masa remaja. Hari ini aku harus pergi ke toko pengalaman hidup Lanjing untuk merasakan kepribadian. Selama beberapa hari aku mempelajari novel web, aku membeli 2 set pakaian bintang gelap, yang disebut, ketika di Roma, lakukan seperti orang Roma. Aku tidak ingin menarik masalah yang tidak perlu karena pakaian orang kaya. Pakaian bintang gelap terbuat dari serat khusus. Tidak hanya tahan hujan, tetapi juga memiliki efek perlindungan tertentu terhadap polutan yang tersisa di udara. Aku mengenakan hoodie hitam model lain, celana panjang bergaya mekanik, sepatu hitam tebal, lalu memakai kacamata pintar dan masker. Setidaknya dari segi penampilan, sangat cocok dengan suasana kota malam. Tentu saja, pakaian dalam tidak diganti. Bahan kain bintang gelap cenderung keras, kenyamanannya jauh lebih rendah daripada bahan katun murni. Aku menaruh tudung di kepala dan naik mobil terbang ke jalan nomor 5 yang paling ramai di kota malam. Aku menempelkan dahiku ke jendela mobil dan melihat ke bawah. Gedung-gedung gelap menjulang tinggi, lampu neon yang hidup mengalir di antara gedung-gedung. Kristal biru yang melambangkan kehidupan ada di dekatnya. Selama aku tiba di sana, aku akan memahami esensi kehidupan dan menjadi pria sejati. Aku merasa sedikit khawatir dan bersemangat. Saat aku membayangkan dengan antusias, lampu merah tiba-tiba menyala di kokpit. Suara dari speaker memperingatkan dengan dingin, NC6677 harap diperhatikan. Ini adalah Departemen Kepolisian Kota Malam. Segera serahkan hak kendali. NC6677 harap diperhatikan. Ini adalah Departemen Kepolisian Kota Malam. Segera serahkan hak kendali. Peringatan itu berulang seperti panggilan kematian. NC6677 adalah plat nomor mobil terbang ini. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, polisi pada akhirnya tidak berani macam-macam. Hanya bisa diantar muka operasi. Mengubah kemudi otomatis menjadi pengiriman pasif. Mobil terbang itu sedikit bergoyang dan menyimpang dari jalur yang direncanakan. Terbang ke kanan depan. Kota malam ini beracun ya? Kenapa aku baru keluar langsung ketemu polisi? Aku melihat keluar jendela dan menemukan mobil polisi biru dengan lampu polisi yang berkedip muncul di depan. Menarikku ke platform di sebuah gedung. Tak lama, 2 pesawat mendarat di atap. Atap gedung ini tidak memiliki sumber cahaya. Gelap gulita. Hanya lampu polisi yang berkedip. Pintu mobil polisi terbuka. Seorang polisi wanita berseragam hitam melompat keluar. Polisi wanita ini bertubuh tinggi. Namun rambut panjang keriting berwarna merah muda diikat menjadi ekor kuda yang rapi. Bergoyang-goyang di belakang kepalanya. Aku melihatnya berjalan mendekat. Aku hanya bisa membuka pintu dan turun dari mobil. Saat ini, kacamata pintar saya memindai polisi wanita itu. Segera mendapatkan informasi dari lencana di seragam polisinya. Bian Meiyu dari Departemen Kepolisian Kota Malam. Petugas, aku tidak melakukan kejahatan kan? Aku berkata dengan polos dan marah. Pemeriksaan rutin. Mohon kerjasamanya. Bian Meiyu berjalan mendekat. Menampakkan wajahnya yang agak pucat. Dia mengenakan kacamata digital bergaya berlebihan yang cukup untuk menutupi separuh wajahnya. Di bawahnya ada hidung mancung dan bibir tipis dan tidak berdarah. Dia menatapku dan bertanya. NC6677, nama pengemudinya Chen Yang kan? Aku mengangguk. Hidungnya bergerak-gerak, mencium aroma parfum yang menggoda. Aroma menggoda dari polisi wanita ini. Sama sekali tidak cocok dengan penampilannya yang dingin. Terasa aneh. Namaku Bian Meiyu. Petugas dari Departemen Kepolisian Kota Malam. Bian Meiyu mengeluarkan kartu identitas polisi dari saku dadanya. Dengan cepat memindainya di depan mataku. Berkata dengan nada memerintah, harap lepaskan masker dan kacamata digital Anda. Aku ingin mengonfirmasi informasimu. Oke. Tatapanku mengikuti kartu identitas polisi itu. Tepat di tangannya. Apa yang disebut kontak dekat mungkin seperti ini. Aku melepas masker dan kacamata. Menampakkan wajah yang kecoklatan. Sudut mulut Bian Meiyu melengkung ke atas. Kacamata digital memancarkan cahaya merah. Menyapu wajahku dan berkata, oke, tidak ada masalah dengan identitas. Kemudian berjalan ke hadapanku lagi, memiringkan kepalanya dan berkata, angkat tanganmu. Penggeledahan? Kenapa? Sudah kubilang. Ini pemeriksaan rutin. Aku tidak tahu pemeriksaan rutin di dunia ini. Apa artinya? Tapi melihat polisi wanita itu meletakkan tangannya di pistol di pinggangnya. Segera angkat tangan dengan patuh. Tidak peduli dunia mana, Anda tidak bisa melawan polisi. Bian Meiyu tanpa basa-basi di dadaku. Dia menyentuh paha bagian dalam dan luar pinggangnya. Berbalik dan letakkan tanganku di mobil. Aku berbalik dengan tidak senang dan melakukan apa yang diperintahkan. Kali ini aku merasa Bian Meiyu menyentuhku dengan sangat lambat. Sangat hati-hati,
Begitu hati-hati hingga rasa dingin meluncur di pinggangku. Aku berbalik dengan ketakutan dan meraih celanaku dengan tangan dan bertanya, kamu memasukkan tanganmu, kan? Bian Bian Meiyu menyangkal. Tapi kakiku membangkitkan senyum puas. Mesum? Aku pasti bertemu dengan orang mesum. Aku menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosiku dan bertanya, jika tidak ada apa-apa, bisakah aku pergi? Bian Bian Meiyu tidak menyangka akan terjerat dan mengangguk dan berkata, pemeriksaan rutin selesai, kamu bisa pergi. Entah kenapa. Aku mengeluh dalam hati. Tepat ketika aku berbalik, suara dingin Bian Bian Meiyu datang dari belakang. Kamu bisa pergi, tetapi mobil terbang NC6677 ini telah disita oleh polisi. Apa? Kuharap kau bisa bekerja sama, kata Bian Bian Meiyu. Mobil terbangku tiba-tiba bergetar hebat. Aku sangat ketakutan hingga segera mundur. Menyaksikan kendaraanku naik ke langit dan terbang sendiri. Kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Aku benar-benar sedikit marah. Semua operasiku legal dan sesuai. Jika kamu punya pendapat, kamu bisa mengadu kepadaku di kantor polisi. Nada bicara Bian Bian Meiyu ringan dan provokatif, seolah-olah sengaja membuatku marah. Oke, tunjukkan lagi kartu identitas polisimu padaku. Aku menenangkan emosiku. Ulurkan tanganmu ke polisi wanita itu dan berkata, ketika kamu menunjukkan kartu identitas polisimu barusan, kamu sengaja menggunakan tubuhmu untuk menghalangi jabatanmu, kan? Bian Bian Meiyu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan bertanya, lalu teba apa jabatanku? Seharusnya mesum, aku tidak berani mengatakannya, malah balik bertanya padanya. Apakah kamu sengaja mencariku hari ini? Bian Bian Meiyu tidak menjawab, hanya tersenyum. Sebelumnya ada polisi bernama dokter yang mengambil limpa saya untuk diuji melanin. Apakah kamu ada hubungannya dengan ini? Aku tidak bisa memikirkan kaitan lain, jadi aku mencoba bertanya dengan ragu-ragu. Apakah kamu petugas lab? Tidak seru. Bian Bian Meiyu menghela napas dengan kehilangan minat, dan melepas kacamata digitalnya. Memperlihatkan sepasang mata dengan riasan mata berwarna merah muda. Aku terpesona oleh penampilannya yang memukau, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada urusan apa kamu mencariku? Jangan-jangan mau memeras uang? Tebakanmu setengah benar. Bian Bian Meiyu menunjuk mobil polisinya dan berkata, naik. Mari kita bicara. Melihat ke belakang, aku melihat Bian Bian Meiyu. Sedang melepaskan seragam polisinya yang berwarna gelap, memperlihatkan kemeja putih pas badan di dalamnya. Ini. Aku melihat wanita itu akan melepas celananya lagi, dan buru-buru bertanya, kenapa kamu melepas bajumu? Jam 6 sudah pulang kerja. Bian Bian Meiyu dengan sedikit jijik melemparkan seragam polisi ke kursi belakang. Mengenakan jaket kulit merah menyala, celana kulit putih ketat, rambut panjang bergelombang berwarna merah muda pucat tergerai di bahunya. Polisi wanita yang tadi masih marah-marah, kini sudah berubah menjadi seperti anak berandalan. Di lehernya ada lingkaran payet emas. Di kedua sisi paha dan lengannya juga terdapat garis-garis metalik serupa, terlihat seperti boneka rakitan yang cantik. Setelah Bian Bian Meiyu melakukan semua ini, mobil polisi dipenuhi dengan aroma parfumnya. Aku benar-benar ingin muntah. Dengan sedikit tidak sabar bertanya, katakan, apa tujuanmu sebenarnya mencariku? Buat kesepakatan. Bian Bian Meiyu menyerahkan kantong plastik yang sudah disiapkan kepadaku. Aku melihat ke dalam kantong plastik. Karena cahayanya redup, aku nyaris tidak bisa melihat beberapa potong kain berwarna merah muda. Melihat Bian Bian Meiyu menatapku dengan penuh harap, aku mengambil sepotong dan perlahan membukanya di tangan. Mirip celana segitiga, ternyata celana dalam. Aku segera melemparkan kain itu kembali ke dalam kantong plastik. Bertanya dengan tidak percaya, apa maksudmu dengan ini? Jangan tegang. Beberapa potong ini belum pernah aku pakai. Bian Bian Meiyu tersenyum menggoda. Dia menarik tuas kendali. Mengangkat mobil terbang ke udara dan berkata, mari kita buat kesepakatan. Kamu belikan aku beberapa set pakaian dalam. Bahannya harus katun murni seperti yang kamu pakai di celanamu. Aku terdiam. Ternyata dia baru saja bersikap mesum. Untuk menyentuh celana dalamnya sendiri, memikirkan perasaan dingin itu, jantungnya mulai berdebar lagi. Bertanya dengan bingung, kamu mencariku hanya untuk membeli pakaian? Lalu apa lagi? Tidak mungkin karena menyukai wajahmu ini. Bian Bian Meiyu mengendarai mobil polisi, terbang menuju daerah paling terang di kota malam. Aku berkata dengan sedikit kesal, sejak kecil aku alergi terhadap serat plastik, tetapi di pakaian kita selain kulit. Hampir semua kain mengandung serat ini, membuatku harus minum obat alergi sejak kecil. Kudengar di kota tua masih ada. Pakaian katun murni tanpa serat plastik, hanya bisa dibeli melalui orang tang, jadi aku melihatmu hari itu memakai pakaian katun seluruh tubuh. Aku berencana untuk meminta bantuanmu. Jadi kamu benar-benar analis? Tentu saja. Kulitmu adalah yang aku analisis, dan aku bisa menghafal urutan diling. Bian Bian Meiyu menatapku. Tersenyum dengan sedikit sindiran. DNA, bukankah seharusnya menganalisis melanin? Aku tiba-tiba menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Jadi, hari ini mencarimu bukan penyamaran, melainkan transaksi yang saling menguntungkan?
Bian Bian Meiyu mengeluarkan sebuah alat seukuran kancing dari sakunya. Setelah menekannya memproyeksikan sebuah jendela. Di atasnya terdapat peta kota malam, serta rute penerbangan berbentuk segitiga. Aku dengan cepat mengenalinya. 3 titik rute penerbangan itu, persis rumahku, rumah Wulang, serta titik transfer kulkas. NC6677 milikmu dimonitor oleh pamanku, yaitu petugas polisi Daifu. Bian Bian Meiyu berkata, Daifu adalah pamanmu? Hatiku tenggelam. Buruk bertanya, mengapa dia menyelidikiku? Apa hubungannya dengan ayahku? Pernahkah kamu mendengar tentang salah satu kehidupan? Melihatku mengangguk, Bian Bian Meiyu melanjutkan. Pamanku mencurigai kamu adalah kaki tangan salah satu kehidupan. Jadi dia mengambil DNA-mu dan memintaku untuk membandingkannya. Meskipun hasilnya membuktikan bahwa kamu bukan tersangka yang dia cari. Tetapi pamanku sangat percaya pada intuisinya, dia terus mengawasimu. Hah? Aku jujur dan tidak takut bayangan miring. Silakan saja. Meskipun aku mengatakan itu di mulutku. Hatiku sangat panik. Benarkah? Lalu bagaimana dengan buah-buahan yang kamu jual itu? Bian Bian Meiyu menatap mataku, mengangkat alisnya dan berkata, jangan bilang kamu benar-benar berpikir tidak ada yang tahu. Aku terdiam, meskipun aku tidak berpikir bisnis buah-buahan bisa berjalan lama. Namun, aku tidak menyangka akan terungkap secepat ini, dengan sedikit tidak rela bertanya. Hanya karena identitasku sebagai orang Tang? Ya, anggap saja kamu sial. Bian Bian Meiyu tertawa tanpa beban. Suara itu membuatku semakin bingung. Karena sudah diincar polisi, dunia ini sepertinya tidak bisa kukunjungi dalam waktu dekat. Untungnya, aku sudah mendapatkan novel daring yang cukup banyak. Tidak masalah untuk menghasilkan uang di bumi. Sayang sekali aku tidak bisa membawa Xiao 11 kembali. Saat aku merenung dalam diam. Bian Bian Meiyu berkata, tenang saja. Semua yang baru saja kukatakan. Yang kukatakan, kamu tidak tahu. Peta rute penerbanganmu dan petunjuk tentang penjualan buah-buahan. Semuanya sudah kusegat sebelumnya. Bian Bian Meiyu mengedipkan mata padaku. Kamu pasti tahu bagaimana cara berterima kasih padaku, kan? Hatiku yang gelisah akhirnya tenang. Aku tersenyum enggan dan berkata, asalkan kamu bisa terus membantuku menyembunyikannya. Aku akan menanggung semua pakaian dalammu seumur hidup. Deal? Bian Bian Meiyu mengendarai mobil polisi dan perlahan mendarat. Dilarang mendarat di jalan nomor 5 kota malam. Bunyi, Didi, membuat mobil yang menabrak dari belakang memprotes dengan keras. Sialan, mentang-mentang mobil polisi. Ya, anjing hitam sialan. Orang-orang di sekitar juga menyemprot dan memarahi Bian Bian Meiyu. Bian Bian Meiyu tetap tanpa ekspresi dan terus mengemudi dengan arogan di jalan. Apakah polisi di sini sebebas ini? Aku terkejut. Polisi berhenti membayarku selama 8 jam. Aku menganggapnya sebagai 8 jam menjadi polisi. Sekarang sudah waktunya pulang kerja. Aku bebas mengemudi mobil ini sesukaku. Bian Bian Meiyu berkata dengan malas. Dia memarkir mobil di depan sebuah toko serba ada dan memberiku isyarat dengan matanya. Turun. Aku melihat toko pengalaman hidup Nanjing tidak jauh dari sana. Jadi aku ikut turun. Aku ingin langsung menuju toko pengalaman hidup Nanjing, tapi malah ditarik oleh Bian Bian Meiyu ke dalam toko serba ada. Kenapa terburu-buru? Bian Bian Meiyu mengganti sepatunya dengan sepatu hak tinggi saat turun dari mobil. Suara, tak saat dia berjalan menarik perhatian. Ada beberapa pria besar di dalam toko serba ada. Melihat tubuh Bian Bian Meiyu yang seksi, mereka ingin menggodanya. Namun, setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah Bian Bian Meiyu, mereka semua menoleh dengan pengecut. Orang-orang ini pernah kupukul semua. Bian Bian Meiyu melirik orang-orang itu dan menarikku kerak untuk mengambil 2 barang. Dia meletakkannya di konter. Bayar. Aku melihat kedua barang di konter dan merasa sedikit malu. Kesalahan. Setelah meninggalkan toko serba ada, aku memakai kacamata dan masker. Aku berkata kepada Bian Bian Meiyu, sudah cukup sampai di sini saja, ya? Setelah aku mendapatkan barang yang kamu inginkan, aku akan menghubungimu. Oke. Bian Bian Meiyu mengangguk. Aku terus berjalan. Dia mengikuti dari belakang sampai keduanya masuk ke toko pengalaman hidup Nanjing secara berurutan. Akhirnya aku bertanya padanya, Kak, apakah kamu masih ingin melihat-lihat? Kamu urus urusanmu, aku urus urusanku, kita tidak saling mengganggu. Bian Bian Meiyu mengerutkan kening, lalu berkata, lagi pula, pakaian dalamku masih di mobil. Kamu tidak tahu bagaimana ibuku membelikannya untukku. Begitu dia mengatakan ini, dia segera menarik perhatian beberapa pelanggan. Kali ini aku benar-benar kehilangan kata-kata. Silakan mencoba, aku akan menunggumu di sini. Setelah selesai, sekalian aku akan mengantarmu pulang. Bian Bian Meiyu duduk di sofa di area istirahat dan berkata sambil tersenyum. Semoga harimu menyenangkan. Sial, aku selalu merasa aneh. Aku berkata dengan kesal, kamu pulang duluan saja. Pakaian dalam itu akan kukirim lewat paket. Kita tidak akan saling mempengaruhi, hanya beberapa menit saja. Kenapa kamu banyak bicara? Beberapa menit? Kamu meremehkan siapa? Setelah aku mengatakan itu,
Aku tidak lagi menghiraukan Bian Bian Meiyu. Aku bergegas naik ke lantai 6.